political endorsement. Gue tidak mau memberikan political endorsement gitu. Kayak sampai gue meninggal gue tidak akan mau memberikan political endorsement. Jadi gue bisa memilih, gue bisa suka sama sebuah calon, cuman I will keep it kayak ya nggak di media gitu. Karena ya gue pengennya orang think independently. Kayak apa namanya, what you gonna do about this gitu loh. Menurut gue political endorsement itu gue nggak tahu sebenarnya awalnya tuh mulainya dari mana ya, bener-bener gue nggak tahu dari mana. Cuman setelah album pertama rilis itu tuh ada momok kayak oh ini nabinya Gen Z nih orang gitu. Titlingnya tuh jadi nabi palsu gitu dan kayak gue selalu kayak banyak banget di lirik-lirik gue yang kayak gue tuh jangan didengerin men, kayak gue tuh orang yang salah buat lu dengerin gitu loh. Kalau jadi nabi tuh gue nabi palsu gitu, bukan gue nabi palsunya, lu dengerin orang lain. Cuman jadi lu nggak percaya bahwa karya yang bagus somehow akan menemukan pendengarnya sendiri, itu udah nggak bisa ya? Gue percaya itu, cuman karya yang bagus tuh cuma nemuin pendengarnya doang, dia nggak bisa nge-retain pendengarnya gitu. Apa tuh artinya? Di skenario di mana approach lu untuk bikin karya itu nggak berhasil, would you try to compromise? Gue sih so far satu kotak yang nggak pernah gue ganggu gugat itu adalah pengkaryaannya. Gue willing untuk compromise dari sisi bisnisnya, tapi gue nggak akan mau compromise dari main produknya gitu. Idealismnya gitu maksudnya. Soal itu juga sebenarnya hal lucu menurut gue gitu. Idealisme kan sangat luas ya. Kalau orang idealismenya adalah mencari duit sebanyak-banyaknya kan, Oke. basically dia idealis juga gitu. Cuman sebenarnya kan banyak banget anomali ya di lagu-lagu Hindia gitu. Salah satu yang paling gede, bukan yang paling gede sekarang tuh Rumah ke Rumah, itu isinya nama orang semua. Iya. Itu buat orang yang dengar pasti kayak what the fuck kan. Iya. Itu reaksi gue. Gue sampai nyari lirik kan ini gue salah dengar apa gimana, itu ada Cynthia lah apa siapa. Gak ada gitu. Cynthia gak ada. Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama gue Tirta. Sama gue Vincent. Tamu kita spesial kali ini ya. Baskara Mahendra. Baskara Putra. Gue kadang-kadang ketukar loh. Which gitu. Gitu ya? Dan Masa sih? maksudnya nggak tahu gue mukanya beda. Tapi Yang namanya sebelah ganteng banget pak. Asli It's gue. not like you're not good looking, Bas. Maksudnya Enggak lah. Tapi kita menghargai Baskara yang itu ganteng banget sih. Gue aja yang laki kayak anjing gue follow karena ganteng men. Kayak kok bisa ya. Serius. Ganteng banget orang kayak Betul. anjing ini orang ganteng banget. Gitu. Tapi Coba lu perhatiin deh. Kalau lu masih nggak yakin, abis kelar podcast ini ntar lu buka HP lu perhatiin. apa yang menurut lu yang membuat dia kayak nggak ganteng one thing gitu, tapi kayak there is something about him yang kayak resonate misterius, ya kan? Terus kayak cowok cool aja. Iya. Lu lihat kalau dia posting selfie, Cowok cool gitu. Right. Iya kan? dia posting selfie, lu lihat komennya. Men, itu cewek-cewek menggatal semua men. Biasanya nggak pernah kan? Yeah. Kalau kan cewek-cewek lebih jaim, kayak Yeah. anjir udah nggak malu-malu gitu. Bas, thank you ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pertanyaan pertama, gue akan lempar karena kan gue riset ya untuk nge-host episode ini sama lu. Terus gue search lu di YouTube itu, lu banyak banget ke podcast men. Tahun lalu gue habis rilis soalnya, jadi gue promo, gue Iya. mediaran setahun. Nah, gue baru mau nanya, apakah itu sesuatu yang lu lakukan hanya untuk promo atau memang lu ada kegelisahan yang pengen lu lempar di publik itu? Soalnya podcast yang gue lihat itu spektrumnya luas sekali ya. Iya. Dari Habib Jafar, Iya. Panji, Raditya Dika sampai GJLS ya. GJLS. Pagita. Pagita Wirawan juga ada. Pagita gitu. juga Nah ada. itu gimana tuh? Gue sebenarnya enggak sih, gue nggak ada kayak dorongan untuk gue pengen ngomong sesuatu makanya gue ngambil podcast gitu. Gue ngomong ya via penulisan gue, karena gue bukan terbiasa ya, gue udah kenyang kena kasus dan digoreng karena omongan dan atau tweet gitu. Jadi malah menurut gue kalau bisa enggak mending enggak. Cuman tahun lalu gue mau nggak mau melakukan itu karena setelah sudah rapi-rapi internal, gue mikir dari dulu sebenarnya nggak pernah ada mediaran yang rapi ya tiap kali ada rilisan. Sedangkan kalau lu lihat di luar gitu, let's say misalnya cast-nya krunya One Piece lagi mau rilis season 2 gitu. Iya. Mereka ngambil konten banyak banget kan di semua media gitu. Nah, gue merasa gue harus melakukan itu tahun lalu, terutama karena rilisan gue tahun lalu nggak ada marketingnya. Jadi emang rilisnya tanggal 24, gue announce tanggal 22. Oke. Dan ya udah drop aja semuanya gitu, langsung lirik videonya drop, merchandise-nya, tiket konsernya gitu. Jadi gue baru bisa melakukan marketingnya pasca post marketing. Oke. Jadi gue mediaran setahun. Ya sebenarnya masih sampai hari ini sih. Iya, Kayak iya. masih ada, ya masih sampai sekarang lah, sampai Maret 2026. Cuman
dari beberapa yang lu mention tadi kayak Pak Gita gitu sebenarnya mah itu udah kejadian dari sebelum. Iya. Sebelum rilis album kan ya. Iya, itu jauh tuh 2023 itu. Itu mediaran album kedua. Ini kan mediaran mixtape yang kemarin yang banyak banget itu. Oke. Salah nggak kalau gue bilang kayaknya ya, sepengetahuan gue, lu adalah satu-satunya musisi Indonesia yang melakukan itu. Kalau film gue udah lazim lah ya di Indonesia, kayak ada rilis film di bioskop, mediarannya kemana-mana. Stand up comedy dilakukan oleh Panji gitu. Tapi musisi kayaknya baru lu ya melakukan ini. Sebenarnya sih kayaknya kalau lu perhatikan banyak kok kayak musisi yang mau rilis sesuatu terus dia masuk ke podcast mana segala macam. Cuman kayaknya nggak structured gitu, nggak yang kayak ya udah gue ngambil yang pengen gue ambil gitu. Kalau kali ini tuh terakhir sih gue dan tim emang langsung list down dari awal. Oke. Topiknya apa aja sih yang ada di album ini gitu, yang ada di rilisan ini. Oh, ada politik, oke kita harus ngambil yang politik, berarti yang ini kita approve ACC. Sampai se-orchestrated itu ya? Oke. Terus yang tentu yang udah pasti yang sama apa namanya media partnernya kami gitu, kemarin kan campaign-nya dibantu sama Maple Media juga kan. Jadi juga ada juga sama mereka. Terus juga yang kayak yang topiknya apa kayaknya bisa masuk ke via podcast atau yang mana, apa namanya via konten yang mana gitu. Jadi emang di breakdown rapi. Iya. Lu ngerasa annoyed nggak sih bahwa lu sebagai seorang artis yang mungkin kalau kita ngomongin yang lebih konservatif ya udah lu fokus bikin karya and then kayak deliver sebagus-bagusnya, tapi lu juga harus mikirin aspek dari PR, branding gitu kan, mengorkestrasi itu semua gitu. Lu ngerasa kayak seolah lu tuh barusan bilang lu megang end to end-nya gitu. Gue sih happy ya ngerjainnya. Gue sih senang ngerjainnya. Walaupun ada capeknya, ya tentu lah namanya kerja pasti capek gitu. Nggak ada kerja nggak capek. Cuman gue merasa sekarang tuh udah kewajiban aja sih. Maksudnya you will never survive in the industry kalau lu nggak tahu gimana caranya ngangon pengkaryaan lu di luar musik lu gitu. Karena menurut gue presence lu itu juga bagian dari pengkaryaan lu sekarang. Dan itu something yang gue bukan nggak bisa terima ya. Cuman gue nggak akan bisa setuju kalau ada orang bilang musisi tuh harusnya balik ke zaman dulu aja, bener-bener cuman megang lagunya, rilis toh udah. Makanya musisi zaman dulu banyak banget yang ketipu sama label kan. Ya karena dia nggak pernah ngerti cara ngurusnya sendiri gimana. Dan dia menurut gua harusnya itu sesuatu yang lu nggak balik lagi ke era itu gitu. Bener kayak sekarang lu harus ngerti semuanya. Apa yang ngedrive shifting ke arah situ? Media sosial pasti ya menurut gua sama internet. Kayak apa namanya, sama kayak dulu ada ungkapan MTV ngebunuh banyak rockstar gitu semenjak ada video klip. Ternyata jelek, gue nggak suka gitu. Sekarang ada juga menurut gue keadaan di mana banyak yang mati karena pas dilihat ternyata dia hatinya busuk gitu. Setelah lu melihat kayak personality dia di internet gitu loh. Entah kayak political stance-nya dia atau apapun, atau bagaimana dia conduct themselves di internet gitu, itu ngebikin orang jadi kayak gue nggak mau tapi barusan itu bikin lu makin terekspos sama persepsi orang di luar karya lu kan sebenarnya. Jadi ya itu tentu kayak, lah. Iya kan? Ya, kadang-kadang jadi terlalu self conscious aja gitu, yang kayak aduh gue kalau kayak gini ntar apa ya TikTok isinya apa ya seminggu ke depan gitu. Gak ada gitu. Mengganggu tidur lu nggak itu? Sempat mengganggu tidur gue tentu. Cuman sekarang sih udah biasa aja sih. Menurut gue kayak kalau udah bukan levelnya fitnah atau something yang ada hubungannya dengan hukum, udah ya udahlah, kayak lu nggak bakal bisa nyenengin semua orang, mungkin. Jadi lu nggak percaya bahwa karya yang bagus somehow akan menemukan pendengarnya sendiri, itu udah nggak bisa ya? Gue percaya itu, cuman karya yang bagus tuh cuma nemuin pendengarnya doang, dia nggak bisa nge-retain pendengarnya gitu. Apa tuh artinya? Jadi ya lu cuman bisa, ya lu lagu lu bagus gitu, dia akan menemukan 1,000 sejuta pendengar. Tapi it's entirely not up to the song bagaimana cara lu menyimpan 1 juta pendengar itu setelahnya gitu. Is it fair kalau buat audience ngejudge sebuah karya di luar konteks karyanya gitu, kayak lu tadi bilang kan separate the art from the artist, betul gitu. Kayak maksudnya kan kayak banyak artis yang karyanya bagus tapi ya gue gak akan naming names lah ya gitu. Menurut lu fair kayak gitu? Itu membingungkan juga ya sebenarnya, karena beberapa hari banget nih sebelum podcast ini Kanye West ngerilis album lagi. It's fucking good menurut gua. Tapi dia Kanye West yang kayak setelah kasus dia berapa tahun ke belakang, walaupun dia udah minta maaf juga gitu di internet, yang kayak I was wrong gitu, gua punya mental condition segala macem. Ya I acknowledge that, tapi ya tidak menutup kesalahan dia yang parah banget beberapa tahun ke belakang kan. Tapi lu tetap dengerin? Gue dengerin,
Dan maksudnya gue trying to separate the art from the artist gitu dalam proses gue mendengarkan, dan buat gue tuh album bagus banget sumpah. Tapi kayak ini kalau gue ngomong jujur-jujuran banget gitu, yang kayak ini nggak mungkin dong ya gue nge-share ini di internet gue lagi dengerin bully-nya Kanye West gitu. Ya gue nggak tahu, maksudnya cuman ada konflik, Ada moral dilemma di lu ya. ada dilema itu gitu di dalam diri gue yang kayak Wow. Bentar, kopinya udah nyampe. Kopi. Oh. Bapak. Yanto. terima kasih banyak. Ini kita Ada tangan misterius. Tangan misterius. Tangan misterius. Orangnya cantik ini yang ngasih tangan. Nah, lanjut, Bas. Gue penasaran sama yang tadi. Karena lu tadi sampai mikirin yang end to end, bakal bikin media run segala macam. Menurut lu sebagai salah satu artis dengan top listener di Spotify, itu adalah buah dari campaign yang lebih structure itu nggak sih? Menurut lu? Menurut gue pasti. Kayak gue nggak bilang itu 100% karena itu, dan sebaliknya juga gue nggak bilang kayak lu harus begitu untuk bisa mendapatkan pendengar sebanyak itu. Cuman apa yang gue dapat sekarang, gue sangat yakin itu ada hubungannya dengan bagaimana gue dan tim melakukan semuanya di belakang layar itu secara terstruktur gitu. Oke. Marketingnya gimana, terus munculnya di media seperti apa, Iya. gimana kita ngomong di internet, Iya. gimana kami ngebikin sebuah acara gitu, semuanya lah benar-benar end to end. Iya. Dari pemasaran sampai produknya gitu. Gue yakin banget ada faktor itunya. Oke, ini gue akan bridgingnya dengan sebuah pengakuan dosa ya. Sebelum episode ini kan gue nggak tahu kan lagu-lagu lu ya. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Ini ceritanya gue bukan dengan ini. Terus kan si Roy ini salah satu penggemar lu banget, yang dia bilang dia ngasih list lagu nih. Nih lagu yang lu dengerin. Jangan lu waktu nge-host nggak tahu apa-apa lagunya. Terus gue play lah di YouTube premium gue itu, anjay. Yang tanpa iklan itu ya. Tanpa iklan. Nah, tanpa iklan itu. Dari top listener, dari berapa yang viewersnya paling gede. Terus gue kaget, ternyata mayoritas udah pernah gue denger di TikTok. Iya kan? Terus gue berpikir, ada satu video yang kemarin gue nonton juga, ada musisi tua bilang bahwa sekarang musisi itu berkarir harus mikirin itu juga. Karena lu harus bisa ngehook audiens lu dalam beberapa detik pertama, kata dia. Itu kenapa musisi-musisi lama itu bisa solo gitar 7 menit sendiri katanya. Yeah. Kalau zaman sekarang nggak, karena orang belinya di kaset kan. Yeah, Kalau yeah. nggak suka denger di forward gitu atau di rewind. Katanya sekarang nggak bisa lagi gitu. Nah, pertanyaan gue adalah, waktu lu bikin lagu-lagu lu itu yang sangat earworm ya, sangat catchy didengar di TikTok, itu lu mikir nggak, oh ini beat yang akan gue potong untuk di TikTok gitu, sehingga membantu? Oh enggak. Gue baru tahu pas, gue belum lama tahunya, kayak mungkin 2 tahun lalu gue baru tahu bahwa oh orang bisa ya, artisnya tuh bisa milih bagian mana yang dipotong di TikTok. Gue nggak pernah tahu itu bisa sebelumnya gitu. Jadi selama ini bagian mana yang dipakai sama orang-orang di TikTok Jadi audionya TikTok dari lagu gue itu orang-orang sendiri itu yang bikin. Oh oke. Cuman karena audio fingerprintnya udah bagus, jadi sekarang semuanya ke-track sebagai lagu gue anyway gitu. Mau dia naikin sendiri dari CapCut-nya dia, dari InShot-nya dia, itu akan dihitung sebagai lagu Hindia atau lagu Fizz gitu, atau Sulung Basir. Cuman gue nggak pernah tahu dulu tuh bisa kayak gitu. Dulu tuh gue nggak tahu kalau bisa kayak gitu. Jadi ya udah naik aja. Gue kira 1 menit yang masuk ke TikTok itu 1 menit yang akan masuk ke previewnya iTunes kalau orang mau beli lagu lu gitu. Ternyata nggak? Karena tulisannya iTunes Preview. Dulu gue masih upload sendiri lagu gue. Oh, Ternyata iTunes Preview itu juga diterjemahkan menjadi TikTok Preview gitu di kemudian hari. Cuman sampai hari ini gue tidak melakukan itu ya. Maksudnya organik. Gue berusaha banget kayak nulis lagu tuh nggak pakai formula gitu loh. Kayak oh ini berapa detik pertama harus ada hooknya segala macam. Gue sering banget mendengar anekdot kayak gitu. Dari produser Katy Perry pernah bilang oh 7 detik pertama, atau 7 detik lagi segala macam. Karena menurut gue banyak banget lagu-lagu gue pribadi yang nggak masuk akal dan meledak-meledak aja, kayak Peradaban intronya hampir semenit gitu. Di Fizz. Instrumental, tapi itu yang bangun karir Fizz di momen itu ya. Maksudnya yang pertama kali bikin Fizz punya national audience segala macam. Jadi gue sih nggak pernah ngikutin formula itu. Dulu kayak kalau kita balik ke 15 tahun lalu, ini kan kayak dulu Wali dapat bisa jadi kaya raya gara-gara ringback-tone kan. Karena RBT kan gitu. Lu tidak memikirkan itu karena apakah karena lu takut itu mencederai your art as a whole gitu ya, atau lebih ke kayak ya udah lu nggak peduli aja gitu kan? Gue ini sih, maksudnya ada beberapa hal di musik yang gue
in a way mungkin gue tahu kalau gue melakukan itu financial rewardnya lebih besar buat gue. Tapi gue nggak pernah lakukan anyway dari pertama, dan gue nggak pernah mau mencoba itu karena gue takut kayak abis itu gue akan nyaman di situ gitu loh, kayak oh ya udahlah nggak apa-apa. Apa sih Boy? ternyata. Boleh di-spill nggak? Apa tuh? Kayak apa namanya? Menurut gue ya sesimpel, gue pribadi merasa sebenarnya formula untuk bikin lagu yang gampang buat meledak di Indo tuh ada banget gitu, dan tiap era tuh berubah. Cuman lu selalu bisa membaca kalau lu berteman dengan banyak produser, lu berteman dengan banyak musisi, dan lu melihat polanya siapa yang meledak di tahun ini, siapa yang baru meledak dan akan jadi gede di tahun depan. Gue merasa gue bisa melihat itu. Cuman gue takut banget di saat gue udah mulai mencoba, ya udah berarti sekarang kan formulanya lagi A, di tahun ini gue coba bikin A gitu, dan itu enak. Ntar di kemudian hari gue melakukan itu terus gitu, dan jadi kayak gue terlalu lenient aja sama kayak hal tersebut, sama kayak menurut gue sama kayak political correctness gitu loh kadang-kadang. Jadi kayak kalau lu udah mundurin 1 meter gitu, apa namanya pagernya, lu won't hesitate untuk mundurin 1 meter lagi di kemudian hari. Dan gue takut itu secara jangka panjang akan menggerus kayak apa namanya artistic integrity gue. Jadi gue berusaha untuk tidak pernah melakukan itu sama sekali ya. Kan musik itu menurut gue aneh ya, karena kalau misalnya kayak yang lain gitu ya, kan gini, untuk supaya musisi bisa hidup kan jualan musiknya ya kan. Tapi kalau kayak kita atau misalnya perusahaan lain kan jual barang sama produk, dan itu tuh selalu disuruh untuk customer centric ya kan. Jadi apa yang customer mau gitu. Tapi musisi itu kan enggak. Maksudnya kan lu datang dari diri lu sendiri, and then itu yang lu comfort untuk tunjukin, and somehow gue nggak bilang ya, Itu laku. probability-nya itu kan kayak kecil gitu loh untuk bisa ketemu antara apa yang lu pengen buat sama yang apa yang audiens mau. Plus kadang timing juga play a different role gitu kayak di situ. Kayak misalnya kayak somehow di era dimana kayak sekarang orang mulai aware sama social politik culture gitu ya. Apa yang lu buat tuh kayak bisa membantu mereka untuk identify themselves gitu kan. Dan mungkin ada juga musisi-musisi yang kayak pas karyanya muncul itu masyarakat belum siap. Jadi ada porsi time juga kan di situ, mungkin kayak apa ya, Blue albumnya Weezer lah mungkin zaman dulu gitu ya. Lu ngerasa itu lu beruntung atau kayak enggak, ini emang by design gue udah bisa melihat semua aspek itu gitu? Gue nggak mau meninggikan diri gue ya. Gue selalu bilang pasti banget ada faktor gue punya privilege, gue datang dari kelas menengah, jadi akses referensi gue dari gue kecil itu lebih bagus dibandingin orang lain gitu. Karena gue pernah hidup di bubble, Pak. Gue kira kayak semua orang gitu punya TV kabel gitu di rumah. Pas gue masuk pas gue masuk kampus gitu di PTN, gue baru tahu kalau ternyata selama itu standar kelas menengahnya orang-orang sekolah Katolik di umur gue dan di lingkungan gue aja gitu. Gue bisa nonton Cartoon Network dari SD. Ternyata nggak semua orang bisa ngeliat itu. Orang kaya itu bukan orang kelas menengah itu. Dulu kalau waktu gue kecil, jadi parabola gue tuh tergantung yang nyetel sana, Pak. Jadi tergantung Pak RT nyetel apa, gue nonton itu. Gue nggak bilang keluarga gue nggak mampu, cuman gue di momen itu gue nggak bilang keluarga gue mapan banget juga enggak gitu, karena gue banyak banget ngeliat di sekolah gue banyak banget yang jauh lebih mapan dari keluarga gue. Cuman cukup lah, more than enough gitu buat bisa mencarikan pendidikan yang baik buat anak-anaknya gitu orang tua gue. Dan gue tuh baru ngeh gitu, kayak bubble gue baru pecah pas kuliah kalau ternyata gue very privileged gitu. Gue punya akses pendidikan yang bagus, gue punya akses referensi yang bagus, itu ada satu di situ. Yang kedua juga pasti ada faktor luck juga, apa yang gue keluarkan di tahun berapa, orang-orang yang lagi ngomongin apa itu pasti ada faktornya gitu. Cuman di saat yang bersamaan kalau kita balik juga ngomongin kayak apakah kita harus bikin yang market suka atau apa segala macem, itu tuh gue sering banget denger orang-orang major label atau orang-orang label-label, bahkan gak usah major label pada umumnya gitu. Kita harus bikin yang relatable, gue mau ngedorong talent gue untuk bikin sesuatu yang relatable, tapi nggak laku, Pak, karena it comes from within gitu. Pada akhirnya kayak gue pribadi, gue suka sekali menggunakan musik untuk menjadi teropong melihat cerita hidupnya yang nulis. Kayak kalau Kendrick Lamar nulisnya cinta-cintaan dan kayak struggle hidup kelas menengah gitu, menurut gue gak bakal jadi menarik, gak bakal jadi Topi Butterfly gitu album itu. Tapi lu pengen lihat ceritanya kayak orang di lingkungan dia, generasi tersebut hidup di Compton, ada tembak-tembakan tiap hari gitu. Struggle-nya apa sih, kayak apa yang ada di kepala orang yang nggak ketemu bapaknya dari umur berapa segala macam gitu-gitu. Dan itu yang bikin sebuah karya jadi menarik buat gue gitu. Gue sih nggak mau beli novel yang
apa namanya 300 halaman ngomongin orang Jakarta kena macet gitu ya. Iya. Gue maunya beli novel yang kayak Iya. isekai gitu. Nih ada anak kecil ternyata dia penyihir masuk ke sekolah, kita 7 tahun ngedidik lu di sini sampai lu jadi penyihir gitu. Iya. Atau yang kayak di Anta Beranta di tempat lain ada orang-orang kecil disuruh bawa cincin dilempar ke volcano gitu loh. Lu nggak mungkin relate sama itu gitu. Lu akan menemukan pembelajaran hidup di proses ceritanya. Tapi at the first place gue sih tidak ada dorongan untuk mencari novel yang benar-benar slice of life-nya tuh 11-12 gitu sama gue. Terus kenapa lu harus bikin musik yang relatable gitu? Right. Karena pada akhirnya kalau sebenarnya kan banyak banget anomali ya di lagu-lagu Hindia gitu. Salah satu yang paling gede, bukan yang paling gede sekarang tuh Rumah ke Rumah itu isinya nama orang semua. Iya. Itu buat orang yang dengar pasti kayak what the fuck kan. Iya. Itu reaksi gue. Gue sampai Siapa nyari gitu? lirik kan ini gue salah dengar apa gimana itu ada Cynthia lah apa siapa. Gak ada gitu. Cynthia, gak ada. Cynthia gak ada. Lo denger lagu apa men? Tapi ada nama-nama cewek gitu loh ya kan. Iya, ada. Tapi Cynthia gak ada. Nggak ada ya? Oke. Cynthia nggak ada. Sorry maaf ya fanverse-nya. Poser. Poser banget gue ya. Cuman gitu maksud gue yang kayak lu untuk menurut gue untuk lo build connection sama audience lu bukan berarti lu harus bikin cerita yang plek-ketiplek sama dia atau nulis sesuatu yang very generic sampai dia bisa masukin apapun yang ada di kepala dia gitu. Karena kalau lu curhat sama orang terus teman lu curhat balik pun juga ceritanya beda jauh kan maksudnya. Tapi lu nemu common ground di situ. Dan that kind of intention juga connection yang gue lebih suka gitu dibandingin kayak gue mau bikin something yang very generic biar orang tuh bisa masukin semua cerita hidupnya denger lirik ini gitu. Kayak sekarang sehari yang rilis lagu berapa banyak cuman di Indonesia doang. Terus kayak mungkin 60%-nya gitu semuanya lagu cinta. Semua orang ngomong dia patah hati atau dia putus gitu loh tiap minggu. Tapi putusnya karena apa? Siapa cowok lu, siapa cewek lu gitu. Apa namanya kalimat apa yang lu paling nggak suka sebelum lu putus sama dia itu nggak pernah diceritain di lagu-lagu ini gitu. So everything sounds the same gitu sekarang menurut gua. Jadi nggak masuk akal buat gua untuk menciptakan karya musik yang berusaha relatable mungkin karena lu akan menjadi sangat generik gitu. Iya. Karena kita nggak pernah mencari karya seni lain yang kayak gitu. Kenapa di musik harus kayak gitu? Gua nggak masuk akal di kepala gua. Itu yang membuat lu ngerasa lebih punya freedom ketika ngejalanin itu semua bareng Sun Eater gitu ya. Maksudnya kayak instead of kayak major label lainnya gitu kan. Karena lu punya enough confidence bahwa gue punya sesuatu yang major label nggak tahu nih and I wanna do it this way not the other way gitu. Gue pernah ngomongin ini sama Mas Kunto Aji gitu. Gue punya satu kesepakatan lah sama dia. Kami merasa orang-orang dari arus alternatif gitu kayak kami ya pop kiri sebutannya kayak gitu. Oh, oke. Pop alternatif. Kami harus berpikir 3, 5, 10 kali lebih keras karena kami nggak punya capital di momen itu. Jadi gimana caranya apa yang kami ciptakan dan kami publish itu lebih menarik dibandingkan kebanyakan mungkin karya lain ya. Iya. Masuk akal banget sebenarnya buat gua di saat yang bersamaan kalau ada major label atau label-label lain yang udah jadi banget ekosistemnya untuk tidak mau mengubah formulanya because it's not broken gitu. Tiap tahun mereka masih profit gede banget dari situ. Bener. Don't change the winning formula. Iya, gitu. mereka juga masih mencetak artis sekelas apa namanya level TV gitu loh. Iya. Tiap tahun dari situ. Iya. Maybe they will sound generic untuk kebanyakan orang bahkan di saat kayak udah mulai shifting audience ya gitu. Dan mungkin mereka nggak bakal jadi yang levelnya kayak ujung tombaknya the face of the generation kayak ini nih musik yang ngedefine generasi ini. Tapi kalau dari perspektif bisnis gue ngerti banget kalau that's totally okay karena selalu jalan dan aman-aman aja. Betul, gitu. Terutama kalau artisnya senimannya fine dengan itu. Yeah. Tidak ada paksaan segala macam. Totally fair kan. Yeah. Kalau emang semua pihak maunya itu dan apa namanya? Kami ngerti banget kalau itu masih selalu dilakukan gitu sampai sekarang. Cuman di saat yang bersamaan untuk melakukan itu dan bisa berhasil capitalnya perlu gede gitu loh. Kayak lo harus mikirin gimana caranya ini bisa nembus ke publishing dan publishing bisa jual ke brand, ke film, gimana caranya nembus TV dan acara-acara yang ada di TV masuk ke radio. Artis independen atau yang arus alternatif nggak punya itu. Iya. Jadi kayak mau nggak mau dari awal tuh barangnya tuh udah beda gitu loh. Iya. Jadi menurut lu lebih baik
untuk seseorang di zaman sekarang untuk menjadi sedikit lebih beda daripada sedikit lebih baik? Menurut gua sebenarnya kalau di kesenian baik buruk itu subjektif ya. Jadi sangat-sangat nggak bisa diukur dari situ gitu. Cuman buat gua sih sebenarnya logikanya masih kayak logika branding marketing gitu ya, USP aja sebenarnya. Lu sebagai seniman USP lu apa gitu, terutama sebagai musisi ya. Karena menurut gue kayak lu harus bisa membedakan apakah lu kayak mengukur kesuksesan lo itu sebagai musisi aja tok gitu yang mau menciptakan lagu yang lu suka, atau sebagai orang yang berkarir di dunia musik gitu. Karena buat gua yang the later part itu sangat quantifiable, lu bisa ngitung gitu. Kayak lu nggak bisa bilang oh gua udah cukup sukses ya. Kalau dari sisi keseniannya mungkin apapun yang bisa lu ciptakan dan lu pengen berhasil sesuai dengan yang ada di kepala lu dan didengar sama orang-orang yang lu pengen dengar tertentu gitu, itu udah cukup gitu untuk kayak lu ngedefine what is success as an artist kayak itu buat lu. Tapi kalau lu pengen mengukur ini sebagai sebuah karir gitu, itu beda hal gitu. Kayak menurut gua lu mengukur lagu ini sukses sebagai sebuah lagu sama sebagai sebuah rilisan itu dua hal yang berbeda gitu. Yang kedua gitu, sebagai sebuah rilisan lu harus mempertanggungjawabkan posisi lu sebagai seseorang berkarir di industri musik. It's quantifiable, jelas banget gitu. Lu harus bisa ngukur itu. Dan ya kalau dari sisi yang kedua tadi ya gimana caranya bisa di situ ya, USP-nya apa gitu pada akhirnya. Kenapa gue rela dengerin 1 jam album lu dibandingin 1 jam album lain yang rilis juga di hari ini misalnya. Di skenario di mana approach lu untuk bikin karya itu nggak berhasil, would you try to compromise? Ini skenario karena kan sebagai musisi lu mau survive juga kan, Bas. Atau lu kayak pelan-pelan compromise and then once you get to the point where you can take more control barulah kayak switch gitu. Gue sih so far satu kotak yang nggak pernah gue ganggu gugat itu adalah pengkaryaannya. Gue willing untuk compromise dari sisi bisnisnya, tapi gue nggak akan mau compromise dari main produknya gitu. Idealismnya gitu maksudnya. Soal itu juga sebenarnya hal lucu menurut gua gitu. Idealisme kan sangat luas ya. Kalau orang idealismenya adalah mencari duit sebanyak-banyaknya kan. Basically dia idealis juga gitu. Cuman pragmatis lah itu. Artistic integrity yang gue bilang tadi itu gue sangat tidak mau ganggu gitu sedikit pun. Karena kalau misalnya gue harus compromise gitu, harusnya gue nggak kena kasus-kasus satanis ya kemarin. Nanti kita ke situ. Karena ya itu satu momen banget di mana yang kayak ini kejadian karena gue nggak mau kompromi sama itunya gitu. I was willing to take the risk. Repot banget ternyata gitu ya kayak dampaknya buat gue. Cuman more or less I am glad kayak I did that karena gue akhirnya udah ngerasain gitu. Cuman itu something yang dari awal banget udah diwanti-wanti sama banyak banget pihak yang berhubungan dengan gue juga gitu. Dari belum jadi konser, dari baru jadi lagu ada lirik itu, ada bagian itu tuh udah pernah ada yang ngasih tahu yang kayak ini this will cause trouble di saat lu makin gede gitu loh. Lu fuck you aja gitu. Ya gue bilang kayak wah gue ya makasih gitu. Masukannya gue akan inget-inget. Ini yang Bapak Omer bakal ganti. Yang Bapak Omer itu kan? Iya, itu beberapa momen selanjutnya gitu pas jadi konser. Cuman dari awal itu sebenarnya lagu itu tuh udah dari itu albumnya belum rilis, lagu itu tuh udah pernah di flag lah sama salah satu beberapa orang yang ada di tim gue yang kayak ya ini bakal jadi masalah gitu. Oke. Mumpung karena udah ke hal-hal yang sedikit politikal ya. Di podcastnya Panji gue ada satu bagian yang menurut gue itu mind blowing banget menurut gue statementnya dia. Lo bilang bahwa lo kan nge-tweet sesuatu yang kayak lain kali kalau memilih politisi pastikan gimana supaya berdampak ke kita. Semua politik tuh berdampak kepada kita gitu. Ya kan? Gue bilang kayak itu kan pas lagi pemilu kan orang-orang banyak banget yang kayak bahkan teman-teman gue gue nggak ngaruh-ngaruh amat buat gue gitu. Ngaruh buat lu kok. Lu nggak tahu aja kalau itu ngaruh buat lu gitu. Cuman semuanya dari lu milih kaos kaki sampai milih conditioner rambut itu ngaruh buat lu. Dan gue bilang kayak sabar aja, kalau lu masih belum bisa lihat sekarang lu akan bisa lihat. Betul. Dan terus lu bilang everything in this world is political ya kan. Bahkan lu bilang yang menurut gue sangat mind blowing adalah bahkan ketika seorang musisi nulis lagu-lagu cinta itu political kata dia. Oh ya?
Gue bilang kenapa gitu. Nah coba itu menurut gue bagus banget sih itu. Kenapa lirik cinta itu menurutku termasuk Lu sadar nggak kayak beberapa tahun terakhir banyak banget lagu-lagu cinta di Indonesia itu ceweknya atau cowoknya itu adegan pacarannya itu di perjalanan gitu, naik kendaraan pribadi. Kalau nggak motor, mobil. Terus ke restoran gitu misalnya. Karena nggak ada public space yang gratis Pak di sini. Gokil ya. Gue pas bilang anjing. Lu bandingin sama Harusnya musisi di kamar atau gimana? Enggak. lu bandingin sama musisi luar negeri gitu kayak we came down to the park gitu. Where's the fucking park, di sini nggak ada ya. Right. Jadi semua adegan putus, pacaran, peluk-pelukan itu kalau nggak di motor, di mobil, di lagu cinta di sini. Iya. Karena kita nggak punya public Space. transport yang memadai sama public space yang memadai di sini. Public sphere-nya nggak ada. Jadi bahkan sesuatu yang interpersonal banget, satu orang ketemu satu orang itu ada dampaknya gitu ke situ. Cuman ya gua rasa pas orang-orang nulis itu, ya mereka juga nggak sadar, maksudnya nggak mikirin ke sana. Karena udah di alam bawah sadar aja kan. Cuman itu kan pengalaman hidup lo yang terpengaruh gara-gara emang di sini nggak pernah dipikirkan ada public space kan. Benar. Ada 119 lapangan padel dalam beberapa bulan terakhir gitu. Mungkin itu akan menginspirasi kisah cinta berikutnya, lagu-lagu cinta di lapangan padel. Iya, berapa bulan lagi juga banyak yang tutup. Kayak gitu, cuman kayak gue ngerasa sebenarnya semuanya itu interconnected dan it's very political. Cuman ya lo nggak sadar aja gitu. Sekarang harga bakso bisa naik gara-gara Selat Hormuz tutup. Jauh banget coy, itu kayak domino efeknya jauh banget, but it connects gitu pada akhirnya. Dengan semua portfolio musik lu dan apa yang lu tulis, terutama di lirik gitu ya, lu kayak sempat kepikiran lu bisa ngedefine karakter dari audiens lu nggak sih? Awalnya gue rasa gue bisa ya, cuman makin kesini kayaknya makin beragam. Dari tim Hindia aja gitu, maksudnya itu how they call themselves, fanbase-nya namanya tim Hindia. Oh, tim Hindia, oke. Iya, itu ada yang udah punya anak, ada yang anak SMP, ada yang datang tuh bareng sama kakak, adik, ibu dan neneknya. Jadi beragam banget gitu. Do you think they have the similar political view as you? Yang core ya, kayak yang core. Kayak anak-anak tim Hindia ini bisa kayak sekota, let's say 1.000 orang, 2.000 orang. Dikali berapa kota tuh satu Indonesia. Gue lumayan yakin iya gitu. Hampir kurang lebih political view-nya sama kayak gue. Jadi kadang-kadang gue agak gatel tiap kali ada orang-orang di internet komen yang kayak kasihan Baskara ya pendengarnya, dia kayak politically apa banget tapi pendengarnya banyak yang ini banyak yang itu gitu. Fans, dan biasanya disebutnya fansnya banyak yang begini banyak yang begitu. Enggak, pas lu ngomong fans yang mana gitu. Gue udah terlalu gede aja, pendengar gue berapa belas juta, hampir 20 juta sebulan. Jadi lu ngepukul rata semua yang dengerin gue tuh fans gue gitu. Yang gue anggap bener-bener fans gue yang anak-anak tim Hindia ini. And gak ada yang problematik. They're very whatever you name it, zaman sekarang sebutan apa, politically correct gitu. Iya. Cuman gue juga diasosiasikan sama orang-orang yang apologis sama pemerintah atau sama aparat, terus kayak nge-post story pakai lagu gue gitu. Dan memang susah karena nggak ada proses registrasinya buat jadi fans gitu kan. Semua orang bisa bilang dia jadi fans gitu. Cuman what I know sebagai artisnya sendiri gitu, yang bawa banner tulisan Hindia atau apa segala macam, yang gue ketemu tiap kali ada acara-acara internal segala macam, nggak ada orang-orang kayak gitu. Right. Sometimes it's the brand has become too big aja. Lo kayak by design gatekeeping karya lo untuk orang-orang yang sama dengan political view-nya sama dengan lo apa enggak? Kayak misalnya gini, orang yang pro rezim gitu, boleh gak sih dengerin musik lo and then try to perceive it in their own way gitu? Gue pernah bilang, gue gak akan melarang lo dengerin siapapun lo untuk mendengar lagu-lagu gue. But just so you know, yang kita ketawain tuh lo loh sebenarnya gitu. Maksudnya yang gue tulis, yang kita ketawain rame-rame di lagu-lagu gue tuh lo sebenarnya. You make it clear about it. Dan gue pernah ngomong kayak gitu, dan gue sering kok ngomong kayak gitu, yang kayak gue gak ngerti ya kenapa lo pakai lagu gue sebagai aparat dengan story lo lagi menganiaya mahasiswa gitu. Kayak goblok menurut gue gitu. Ya gue sih nggak yang kayak stop dengerin lagu gue segala macem kayak, tapi ya gue selalu make it clear where my political stance lands gitu loh selalu. Ada harapan nggak buat pendengar yang di ujung seberang sebelah sana setelah mendengarkan karya lo,
kayak Sedikit mulai berubah bergeser. pikiran gitu. Lu ada harapan seperti itu nggak? Gue sih sering mendapat testimoni itu ya. Oh ya? Cuman gue belum pernah secara serius melakukan riset terhadap itu. Iya. Mungkin itu bisa gue lakukan. Iya, Kayak iya. bener-bener mengukur kayak dampaknya segimana gitu. Cuman gue sih sering sekali. Karena kan mendapat selain testimoni. bikin lagu Pak Polisi, ya kan? Nah, udah dia Iya, bikin. iya, iya. Lu mungkin harus bikin lagu tentang Pak Polisi juga, Mas. Kayak apa namanya? Slang ya. Polisi yang baik hati, ya kan? Mungkin Mas sekarang Emang bisa polisi bikin. menurut lo gak baik hati? Baik lah. Baik banget. Ya ada yang baik. Hah? Pas tidur. Ya maksudnya gue kayak we try to collect as many people as possible untuk kayak atau enggak, jangan collect deh, educate ya kan. Tapi kan mungkin di tengah itu mungkin lu harus sedikit masuk ke teritori mereka gitu. Lu itu sesuatu Kalau yang gue nyebutnya bukan educate karena gue merasa gue bukan educator ya. Oke. Gue anjir siapa lo gitu educate gue. enggak, lu harus accept itu sih at this point. Kayak gue selalu kalau approach gue adalah gue menjelaskan kenapa gue punya stance itu gitu. Oke. Dan over the years ternyata testimoninya banyak yang kayak dulu gue begini, abis gue denger lagu lu segala macem gue berubah pikiran segala. Dan itu gue sering dapet itu masih on the daily gue masih dapat DM kayak gitu. Cuman se-impactful apa ya gue lagi-lagi tidak bisa menilai karena untuk ngomong gitu gue perlu data kuantitatif gitu buat bilang oh ini beneran impactful. Cuman gue sering mendapat itu. Ada juga yang apa namanya jadi nggak mau dengerin gue setelah gue memperlihatkan political stance gue yang sangat jelas gitu. Malah yang kayak aduh gue kecewa lu ngomong kayak gitu kayak karena gue istrinya polisi atau gue suaminya polisi kayak gitu-gitu ada-ada aja gitu. Terus respon lu gimana? Gue rita aja. Oke. Mau Itu yang diapain modelnya lagi, pacar ya. kamu bisa gini nggak? Gitu. Bawa pistol. Cuman mostly kayak gitu banyak maksudnya yang kayak selalu ada yang tiap kali gue melakukan sesuatu yang berhubungan sama political stance gue yang tiba-tiba merasa alienated gitu terus nggak mau dengerin lagi ada yang kayak denial tapi mungkin maksud dia kayak gini-gini itu juga ada. Dan lu fine dengan itu? Kan maksudnya banyak artis yang takut kehilangan penggemar karena itu adalah sorry to say ya menjadi revenue buat para artis. Ya kalau lu harus jadi fake untuk dapat sesuatu yang real dari awal berarti emang itu fake at the first place menurut gue. Oke. Gue sih ngelihatnya kayak lu sangat menjaga the purity of your art ya, maksud gue. Yeah. Karena kemarin kan contoh yang viral banget itu lu sangat marah ketika lagu lu dipakai untuk menindas golongan-golongan minoritas. Yang waktu itu queer ya kalau nggak salah Yeah. ya kan. Kenapa itu lo lakukan, Bas? Ya gue sih nggak mau ya kayak ada orang yang pede banget bilang kayak oh gue fans gue aktif di fanbase tapi bully gitu maksudnya siapapun lah maksudnya mau queer people mau orang dari orang timur mau siapapun yang minoritas mau orang Kristen selama lu bully gitu gue nggak bakal terima lu di keluarga besar ini kayak I hate bullies gitu gue apa namanya gue nggak suka banget sama bully gue nggak pengen ada orang yang bisa associate dirinya dia dengan karya gue dan menjadi bully dan terlebih-lebih nih orang itu menggunakan lirik yang gue tulis yang artinya sangat jauh dari situ untuk jadi bully gitu kayak terlepas dari kepercayaan agama orang segala macam ya bagaimana pandangan mereka terhadap kayak LGBT people terhadap queer people gitu gue bukan ahli agama itu bukan urusan gue gitu yang gue mau cuman gue nggak mau jadi jahat ke siapapun gue nggak mau orang-orang yang bisa associate dirinya dengan gue atau lagu-lagu gue jadi jahat ke siapapun ya humans are humans you have to treat everyone with respect gitu with dignity dan lu nggak boleh jadi bully dan gue nggak suka sama itu dan itu heboh di mana-mana yang kayak apa namanya ya karena ya you know lah maksudnya tiap kali ngomongin topik-topik kayak gitu di sini kan pro kontranya kencang banget kan cuman ya udah aja gitu buat gue yang kayak aduh gue merasa gue nggak punya resiliensi lagi untuk pura-pura apa namanya A atau pura-pura B cuman buat mempertahankan karir gue doang gitu. I think it rots you from the inside untuk jangka panjang. Kayak bandage aja mendingan kayak Mike Casual lepas plaster dari sekarang gitu. Kalau lu dihadapkan dengan sesuatu yang harus berat sekali stance-nya tapi dan itu impact akan gede banget buat lu tapi ngebikin orang tahu lu ada di mana gitu. Mike Casual do it as fast as possible gitu. Kayak buat apa ditahan-tahan, buat apa kayak pura-pura kayak oh gue fine sama orang-orang kayak gini gitu.
ya salah buat gue gitu. It's against my principle dan gue nggak mau aja. At least secara lyrical, considering apa yang terjadi di Indonesia sekarang ya, dan mungkin beberapa tahun ke depan, kayaknya lu nggak akan pernah kehabisan materi untuk bikin materi yang sifatnya social kritik gitu ya. Menurut lu, kalau mungkin harus pinpoint 3 gitu ya, kayak what is the fundamental issues di negara kita tercinta ini sih, Bas? Human rights sih menurut gue di sini selalu kayak kalau di akarnya ditarik terus selalu kayak gue sering sekali sebenarnya kurang lebih ya human rights gitu di sini. Album kedua gue yang lebih banyak ngomongin hal-hal yang lebih makro gitu loh, dan itu kayak juga di symbolize secara visual gitu pakai malaikat based on Four Horsemen of the Apocalypse bla bla bla, all that shit. Cuman ya gua rasa sih nggak bakal jauh-jauh dari 4 topik yang waktu itu pernah gua angkat itu ya. Selalu yang kayak algorithm or AI gitu sekarang, inflation, oligarchy, and climate change gitu. Cuman 4 itu doang pasti. Inflation, oligarchy, climate change, alright. Iya, kayak gua waktu itu membayangkan kalau ditulisnya zaman sekarang ini Four Horsemen of the Apocalypse itu akan menggambarkan apa zaman dulu kan, famine, death, pestilence gitu kan. Kayak sekarang udah nggak kayak gitu. Pasti ada satu kuda yang AI, kayak pasti ada satu kuda yang climate change gitu maksudnya, karena that's what's been happening akhir-akhir ini. Dan gila banget coy, maksudnya kayak gue di tahun lalu di beberapa podcast bahkan gue ingat gue ngomong kayaknya ini tahun terakhir kita bisa ngebedain konten mana yang AI mana yang bukan. Oke. Sekarang udah susah banget loh. Maksudnya kayak sekarang kayak lu keep track of konflik di Iran gitu. Iya. Lu udah bingung banget yang kayak lu bener-bener udah bergantung sama community note sekarang buat tahu ini beneran apa enggak, karena udah terlalu mirip. Maksudnya Netanyahu keluar dan lu bilang di AI apa enggak aja tuh bisa enggak based on the evidence gitu loh. Udah tipis banget. Bayangin tahun depan kayak gimana. Dan gua ngerasa dengan kemajuan itu lu akan punya jurang yang gede banget di human connection gitu loh. Entah itu jadi hal yang sangat langka tapi at the same time jadi precious banget gitu, mungkin buat lu gitu. Dan gua rasa more or less itu akan impacting komunitas seni gitu dengan cara apapun ya. Itu kita pernah bahas juga ya, bahwa transitioning dari semua pembuatan karya gitu ya, dari analog ke digital, AI gitu ya. Bahkan beberapa minggu lalu gue sempat dengerin musik di YouTube itu, dia metal symphony gitu ya. Kita tahu itu AI gitu, tapi kok enak ya gitu. Dan dulu tuh kita pernah berdebat kan kayak sampai titik generasi mana di mana ada sebuah generasi nanti yang they don't really care which is itu AI atau bukan gitu kan. Toleransi lu tuh tapi di situ tetap 0 ya. Lu harus semuanya kalau AI assisted gitu misalnya. I see AI as a tool buat gue kayak. Gue don't mind penggunaannya untuk something yang very dingin lah ilmunya. Kayak misalnya gue perlu ngelakuin sesuatu dengan track gue perlu mixing gitu. Gue perlu nyari part sound sound sample yang cocok itu udah banyak tools ya sekarang. Ini lagu gue, coba lu scan, cari kira-kira suara tom atau snare yang gue perlu tuh adanya di mana, gue bisa download di mana gitu. Lu nggak anti itu ya sebenarnya? Gue nggak anti itu, tapi gue ngerasa generative AI menciptakan sesuatu yang untuk dikonsum sebagai sebuah karya, it beats the purpose of art at the first place gitu, karena harusnya dia tuh human reflection of the soul gitu loh, kayak itu refleksi jiwa lu. Lu mau nge-capture sesuatu yang nggak bisa dijelaskan pakai apapun dalam bentuk karya. Di saat kayak itu lu coba jelaskan sebagai prompt, it beats the purpose total menurut gua. Sama kayak gue nggak tahu ya maksudnya orang lain gimana, cuman gue merasa sebagai penulis mata gue udah cukup jeli buat bisa ngelihat dari caption sampai tulisan apapun yang emang di assist pakai LLM gitu. Yang kayak wah strukturnya udah kelihatan banget, mau dikasih prompt biar beda biar apa segala macem, oh ini LLM gitu, ini AI, dan hilang aja rasanya gitu, hilang buat gue soulnya. Iya, soalnya hilang. Gue ngerasa mungkin di kemudian hari ya, ini tebakan gue,
zaman dulu kan kita berani dan orang rela bayar mahal untuk experience yang bisa lu share to the world kan, dalam social media gitu loh. Kayak gue rela nih bayar 10 juta, look at me karena gue skydiving gitu. Atau kayak gue rela bayar sekian juta karena gue makan di restoran Michelin star di sini. Ngantrinya berapa tahun. Feeling gue di kemudian hari yang justru yang mahal banget itu yang lu gak boleh ngepost, yang nggak boleh lu share karena ya sekarang udah nggak bakal ada harganya anyway experience lu di internet, because you cannot differentiate what's AI and what's not anyway gitu. Jadi yang bakal mahal banget itu justru yang nggak boleh lu nggak boleh lu broadcast to the world gitu. Itu yang lu lakukan dengan konser-konser lu nggak? Lu akan memberikan experience yang lebih buat orang yang datang Gue tuh konser. kepikiran banget per tahun ini gue pengen bikin something yang kayak lu nggak boleh megang HP, kayak you're part of the show gitu loh. Jadi ada 2 tiket. Yang jauh itu yang bisa lihat, yang bawah itu enggak, yang bawah itu kayak misalnya gue bagi 2 doang, terus yang makin mendekat ke panggung itu ya lu nggak boleh megang, lu nggak boleh megang device gitu. Iya, karena yang dijual adalah at least sekarang udah personal experience-nya, in person experience kan. Lu nggak takut itu dicap sebagai something yang lebih komersial gitu, Bas? Karena maksudnya untuk berada di situ dan jadi tim yang nggak pegang HP, Monetize itu lebih mungkin harganya lebih mahal gitu misalnya. Enggak lah, ini kan transisi ya. Justru malah gue bikin lebih murah gitu, yang nggak boleh megang HP. Lu lebih murah sekian gitu, tapi lu nggak boleh megang HP. But trust me, lu jauh lebih seru pengalaman lu dibandingin yang boleh megang HP dan agak di belakang. Iya gitu. sih, bener ya. Kayak it's hard for audience untuk being presence gitu loh, tanpa harus berpikir kayak ini nanti bagian ini akan gua post gitu ya. Gue pernah beberapa kali kalau gue lagi ada tenaga sama waktunya, gue lagi duduk misalnya terus ada orang datang, Kak boleh minta foto nggak gitu. Gue lagi punya energi dan waktunya gitu, lagi nongkrong juga, misalnya nunggu satu acara lagi ada teman-teman atau anak-anak tim gue yang lain, suka gue bercandain gini, kamu mending dapat foto atau duduk sini ngobrol sebat bareng kita gitu. 90% orang bilangnya foto aja, Kak. Gitu. Tapi udah hardware untuk kayak it's not happening kalau gue nggak punya fotonya, kalau gue pernah ada di situ sama dia gitu. Dan mungkin nggak tahu juga mau ngomong apa sama lu gitu nggak? Takut lebih ngetar aja. Nggak, maksud gue yang kayak gue nggak tahu ya, kayak mungkin itu masuk akal gitu, kayak dia nggak mau awkward aja gitu ada di situ. Cuman itu sering banget juga kok terjadi setelah kayak dia bilang kayak gue ngefans banget sama lu sama karya lu, kayak there's so much things that I wanna say gitu. Terus kayak boleh minta foto nggak gitu, boleh, tapi lu mendingan selalu gue bercandain gitu, dan selalu pilihannya foto aja. Is it a generation issue? Kayak yang younger generation untuk lebih begitu gitu ya? Gue nggak tahu ya, karena kayaknya sekarang at the forefront of the war against AI untuk jadi very very human juga Gen Z kan, maksudnya Gen Z yang kita anggap sangat internet savvy banget gitu, malah sekarang mereka yang banyak mematahkan hal-hal yang millennials anggap mereka tuh akan begitu gitu. Malah menurut gue yang nggak bisa lepas banget dari HP itu millennials tuh. Betul. Kemarin gue ngeliat satu postingan Gen Z yang mengapresiat, gue suka deh sama millennials, apa-apa dibikin stories. Ternyata semua dibikin stories tuh di Gen Z nggak, men? Makanya anak Gen Z itu postingan di feed Instagram tuh lebih sedikit. Kadang-kadang akun mereka private gitu. Itu cewek-cewek yang lu follow tuh gitu. Aduh, jangan sana dong. Cuman kayak bahkan setahu gue ngobrol dari beberapa kawan-kawan gue yang sudah punya anak juga, Gen Alpha yang udah megang HP pun juga bahkan mereka bener-bener ngelihat kayak the idea of privacy itu mahal banget coy. Karena mereka melihat orang tua mereka ada di internet gitu. They don't wanna be like their parents, jadi mereka nggak mau mereka ada di internet. Iya, benar juga sih. Kayak orang tua lu dulu semua bilang stop main HP, stop lihat layar segala macam. Coba sekarang yang forward konten AI di WhatsApp siapa? Boomer coy. Bener. Kayak gua nggak percaya kayak lu tuh makin muda itu akan makin nempel sama teknologi. Enggak juga. Mereka justru karena menurut gue karena makin melek dengan teknologi, they know what's bad and what's not. Malah sekarang baby boomers ini yang ngepost kayak selamat pagi gitu ya. Iya, kayak kucing-kucing AI gitu. konten AI ada siapa lagi ngapain di anjing buka-buka banget tuh. Iya, kayak forwarded many times gitu kan. ada gitu. Iya, mereka yang nggak pernah lepas dari internet jadi sekarang. Bas, lu pernah bilang bahwa orang yang ngomongin politik itu adalah orang yang memiliki privilege. Ya kan? Lu bilang itu karena ada hal-hal lain yang mereka udah nggak pikirin gitu kan. Lu pernah bilang kayak gitu. Terus nah tadi lu sempat juga bilang lu lahir dari keluarga kelas menengah yang tahu struggle-nya segala macam, yang akhirnya karya lu adalah bentuk pengejawantahan dari kegelisahan-kegelisahan itu gitu. Pertanyaan gue adalah,
sekarang kan lu udah meroket lah ya, kita bilang udah tinggi sih. Ke Jokowi gitu. Gitu. Iya. AMI Awards berapa biji udah gitu kan. Terus top listener di Spotify. Apa yang lu lakukan untuk membuat lu tetap grounded sehingga lu nggak hidup dalam bubble lu sendiri, sehingga pada akhirnya lu nggak kehilangan magic touch, kegelisahan tadi untuk bikin karya-karya tadi? Oh, kayak slang gitu ya. Balik lagi ke slang lagi. Dulu kan, we grew up listening to slang dengan lirik-lirik mereka. Akhirnya they get comfortable kan. Betul. Either dengan kekuasaan atau apa, dekat sama pemerintah gitu. Ahmad Lu gimana? Masuk Gerindra. Ya kan udah berkurang kan. Nah, lu gimana supaya apa yang lu lakukan supaya lu tetap punya kegelisahan itu untuk tetap grounded, nggak besar kepala, sehingga lu menghilangkan identiti lu sebagai artis itu? Gua bersyukur gue dikelilingi oleh orang-orang terdekat yang bisa ngasih tahu gue gitu dari dulu. Yang selalu bisa ngasih tahu gue on the daily kalau you are nothing gitu loh, kayak lu bukan siapa-siapa di luar panggung gitu, lu cuman orang biasa. Butuh ya kita orang-orang kayak gitu ya? Butuh lah, butuh banget menurut gue. Karena buat gue human nature untuk ngerasain star syndrome. Gue pernah ada di posisi itu gitu. Gue nggak mungkin ada blunder ngomong rock metal segala macam kalau gue nggak pernah star syndrome. Itu ya karena star syndrome gitu. Kayak lu bayangin, gue sering banget mengulang bagian ini. Lu bayangin lu anak umur segitu, tiba-tiba dapat pendengar yang levelnya nasional, panggungnya yang nonton ribuan, terus kayak kesana ngomong apapun di internet diain sama orang gitu. Ya lu merasa yang kayak, oh gue bener yang lain salah gitu jadinya. I'm a top G gitu ya? Dan kayak dan left unchecked gitu loh kayak. Dan ya gue juga bersyukur kayak gue ada salahnya di situ untuk bisa belajar gitu, dan dikelilingi orang-orang yang baik juga untuk ngasih tahu untuk bisa grounded terus. Dan buat gue pribadi yang kayak tadi gue bilang juga gitu, gue punya pagar yang sekarang ada, gue nggak akan berani mundurin ini bahkan even 1 meter pun gitu, karena itu yang memulai lu untuk mundurin lagi 1 meter lagi dan tiba-tiba lu masuk partai gitu. Serius, cuman kayak gitu, kayak kesana tuh sekarang remeh banget ya, kayak lu mau nggak disuruh foto sama ini, foto doang kok gitu. Kesannya itu harmless gitu kan, atau kayak lu mau nggak cuman apa doang kok. Cuman kalau lu udah mau, lu akan thresholdnya naik gitu buat yang level 2 gitu. Lu mau nggak meeting sama dia kalau diajakin, dia mau nanya ini gitu. Itu akan mundur lagi. Tiba-tiba jadi wali kota lu, sumpah. Kayak gitu. Karena gue percaya prosesnya seperti itu untuk semua orang. Kayak ada pewajaran untuk sebuah hal yang buat dia kecil. Buat dia kecil, tiba-tiba main di partai. Gua rasa semuanya mulainya dari situ gitu. Sama kayak orang tiba-tiba jadi pecandu narkoba. Sama kayak semua hal lah menurut gua awalnya tuh dari situ. Gradually and then suddenly gitu ya. Enggak, sebenarnya there is nothing sudden gitu buat gua. Pasti ada prosesnya yang gradually, cuman kebanyakan orang nggak lihat aja. Tapi gimana kalau partainya anti rezim misalnya gitu? Partainya posisi. Itu kan selalu jadi momok ya di sini ya. Kayak di sini tuh politik itu yang praktis itu kesannya najis banget gitu. Dan gua gua tidak menyangkal semua orang bisa mikir kayak gitu ya, karena kita bertahun-tahun diperlihatkan seperti itu gitu. Walaupun sebenarnya kalau lo mau bikin actual change ya pasti harusnya dengan sistem yang rapi segala macam bla 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 ya. Karena gue merasa gue juga bukan yang kayak, walaupun gue punya simpatinya terhadap itu, cuman gue juga bukan abolitionist yang kayak ini semua struktur harus dinolkan dari nol segala macam gitu. Kayak Eren Jaeger Attack on Titan gitu, nggak kayak gitu juga. Cuman ya susah juga gitu, maksudnya sekarang lu di saat yang bersamaan lu tahu bahwa harusnya seperti itu prosesnya, tapi di saat yang bersamaan juga lu tahu yang kayak sekarang siapa yang bersih, maksudnya yang kayak Mike Aswell jangan disentuh dari awal deh, kalau kayak sekarang ekosistemnya masih kayak gitu banget gitu. Yang kelihatan mudorotnya mending nggak usah. Gue mau tanya hal yang agak pribadi ya, Bas ya. Relationship lu sama government. Iya, oke. Itu kayak gimana sih sebenarnya, kayak udah ada nyentil-nyentil belum? Karena tahun lalu waktu kerusuhan Agustus 2025 kan lu bilang sesuatu yang sangat keras ya, kayak congratulations government, lu udah sukses meradicalize the whole country in just under 1 week gitu kan. Ini kan message-nya ini Agustus 30 2025. Ini masih benar loh sampai hari ini menurut gua. Right. Ini titik puncak panas-panasnya kan. Ini ketika Afan meninggal kan harinya. Betul. Tomorrow will never be the same. Lu ngelihat mereka tuh apa? Kayak musuh atau apa at this point?
lu kan kalau ngomong government itu kan sebuah kata yang dingin ya, maksudnya dia sebuah body gitu loh. Tapi dalamnya siapa sebenarnya, itu yang selalu apa namanya? Gua banyak belajar pas gua kuliah lah waktu itu. Gua divisi Oh ya, UI, political by the way. science ya. Kalau misalnya kayak nih pemerintah anjing gitu, pemerintah yang mana? Pemerintah banyak men. Kayak Semua. nggak, cuma maksudnya poinnya itu gitu. Kayak misalnya di saat lo mengkritik sesuatu gitu, pemerintah anjing. Oke, pemerintah yang mana nih? DPR aja ada banyak banget komisinya. Iya. Orang-orangnya ada banyak banget. Sekarang 1 tahun ke belakang ada penggemukan lagi gitu. Iya. Makin banyak yang punya jabatan segala macam. Departemennya apa? Kementeriannya apa? Apa namanya? Gue diajarkan untuk bisa melihat itu gitu pas zamannya masih kuliah. Kenapa tulisannya begini di sini gitu? Karena memang di momen ini emang satu whole body-nya emang lagi anjing-anjingnya gitu yang kayak there is nothing good that came out from their mouths gitu loh di momen itu. Dan itu kayaknya bisa di track media recordnya gitu. Kita bisa lihat separah apa 1 minggu ini tuh hancur banget. Ada blunder dikasih api lagi, ada blunder lagi, ada blunder lagi. Gimana nggak warga marah gitu. Dan gue sih selalu punya ya benefit of the doubt gitu ya, maksudnya tiap kali ada something yang dilakukan sama pemerintah lagi-lagi gitu, siapa dari belahan yang mana gitu, maksudnya dari apa, kayak tadi gue bilang bodinya kan besar ya. Cuman gue tidak bisa memungkiri juga kalau at this point kayak udah bitter banget aja gitu loh ngelihat bagaimana negara itu dilaksanakan lah selama nggak cuma setahun ke belakang, selama bertahun-tahun ke belakang gitu. Apa namanya, gua rasa kemarahan yang kayak di sini atau kemarahan banyak orang itu very fair gitu untuk kita semua rasakan sampai hari ini. Dan ya gue cuma merespon itu aja gitu sebagai warga sipil yang kayak ini tuh justru wajar tuh lu marah sama ini. Lu bukan kayak marah sama kayak the whole apa namanya sistemnya gitu loh. Tapi orang-orang yang ada di dalam situ yang kayak, Lo keberatan ya kalau wajah lu dipakai sebagai simbol perlawanan, jadi sebelahnya Ferry Randi misalnya gitu? Sama Afu, Afu kasihan banget Lo boy. tuh maksudnya gimana kalau misalnya tiba-tiba kayak orang Menganggap lu nabi. satu negara Nabi pergerakan nabi gitu. Gen Z sih ya katanya Nabi- udah kan. nabi Gen Tapi Z. lu simbol pergerakan gitu. Lu ngerasa keberatan nggak? kayaknya nggak pernah baik deh menurut gua lu kayak penokohan gitu atau idolize orang, karena orang itu tempatnya salah menurut gua. Kayak lu harus jadi big fan of the idea of Right. of apa namanya, of something yang dibawa sama orang itu, tapi bukan ngefans sama orangnya gitu menurut gua. Gua sih kalau pertanyaan tadi spesifik kayak gitu, gua sangat keberatan ya. Karena pertama gua nggak capable sama sekali. Siapa gue ya gitu. Gue cuman seniman. Dan yang kedua, itu disematkan ke siapapun juga gue nggak setuju gitu menurut gue. Karena apa namanya, apalagi zaman sekarang gitu, kita udah sebegitunya well interconnected ke satu sama lain karena internet dan sosial media. Di saat lu ngedorong seseorang masuk ke dalam sebuah proses penokohan gitu, itu juga menjadi sebuah pergerakan yang ringkih banget karena gampang banget nyari boroknya orang sekarang di internet. Iya. Kayak itu juga lu alami ketika misalnya kayak tweet tadi 2,4 juta impressions. Itu kan nggak semua mendukung lu juga kan. Pasti ada Jelas lah, ada iya. yang pihak-pihak dari pemerintah yang ngasih counter argument untuk ngangkat kasus-kasus satanik lu lah gitu yang kemarin waktu itu. Banyak banget hal yang nggak bisa gue ceritain di depan kamera gitu. Yang kalau gue ceritakan di media akan jadi berita nasional ya. Urusan gue dengan gue nggak mau sebut lah pihak-pihak kayak gitu. Di up lagi gitu. No, Ketika kayak Enggak, I mean kayak banyak banget usaha-usaha tersebut lah. untuk pembunuhan karakter lu gitu. Iya. Banyak banget. Oke. Sumpah banyak banget. Dan nggak akan bisa gue sebut di depan kamera. Lu menghadapinya gimana? Lu cuekin aja gitu kayak ketika ada yang berusaha gue hadapi dengan senyuman. legal, dengan lawyer. Gimana lagi maksudnya yang kayak pantesan Mas Ijul datang tadi. ya. Oh Pantesan ini. tadi. Oh dia di luar ya tadi. Nggak, maksudnya kayak gue berusaha kayak melakukan sesuatu itu gue think through, bener-bener think everything through, well thought gitu loh dari A sampai Z. Ini ada legal loophole apa enggak? Ini akan menyulitkan tim apa enggak di kemudian hari gitu. Kita harus pastikan apapun yang kami lakukan itu first and foremost ini legally safe gitu loh buat semua orang kerja di sini. Gimana pun juga ada banyak banget orang kerja under gue dan mereka juga mau mencari nafkah dengan aman dan nyaman gitu. Berarti ketakutan itu juga ada ya di lu. Maksudnya kan kemarin kita mengundang si Ernest ya.
Yeah. Kan kemarin kita tanya, gue nanya ini ke Ernest ketika dulu kan Ernest sangat vokal di Twitter. Gue tanya kenapa sekarang lebih lay low gitu. Dan dia bilang sulit dipungkiri bahwa salah satu alasannya adalah dia udah bikin film, ada ratusan orang yang bergantung hidupnya kepada film-filmnya. Takutnya ketika dia blunder, semua orang terdampak. Lu gimana? Iya pasti ada faktor itu juga. Maksudnya, dan buat gue ketakutan itu wajar. Maksudnya courage nggak ada harganya kalau lu nggak takut kan. Pada akhirnya, lu harus merasakan takut untuk bisa jadi berani gitu loh. Dan buat gue ketakutan, apalagi dalam keadaan kayak gini sangat wajar gitu. Malah aneh kalau lu nggak takut. Orang cuman podcast gue bisa disiram air keras kok, maksudnya. Baru mau gue tanya. Iya. Iya. Dan feeling gue ini pengaburan motif lagi. Yang kemarin tuh nambah-nambah kasus. Nambah lagi loh. Iya, yang kakek-kakek itu kan? Ada lagi. Ada lagi. Tadi pagi kena kaki. Ini udah yang ketiga berarti. Kalau nggak salah ya. Iya. Tadi sih gue baca ada lagi. Jadi lu tetap bergerak bahwa dengan risiko ya ini adalah situasi yang kita hadapi, ada risiko-risiko ketidakamanan lah. Seperti penyiraman air keras untuk kalau kira-kira terlalu vokal gitu. Dan lu sudah berdamai dengan risiko itu gitu. Iya sih, maksudnya kayak mau gimana lagi gitu. Feeling gue juga kayaknya jarang banget ada yang punya mass audience dan disentil. Karena ya kayak gitu. Pengecut aja menurut gue yang dicari itu yang nanggung-nanggung, yang kasusnya itu akan sulit banget dapat Exposure gitu. simpati dari publik yang acuh tak acuh sama politik misalnya. Sebenarnya kalau lo diperhatiin banyak banget kan public figure yang very vocal tentang hal-hal ini gitu. Maksudnya di luar gue maksudnya. Nggak, kita bisa melihat banyak gitu contoh di internet. Cuman jarang banget disentil. Karena ya menurut gue ya takut main api aja gitu. Apa sih kayak stoking the fire. Semakin banyak dikenal orang tersebut kalau dia apa-apain akan kemungkinan besar akan makin dampak domino efeknya yang berbalik ke mereka juga makin nggak bisa dikontrol gitu. Cuman ya kalau gue pribadi sih sama tim juga udah berdamai ya bahwa kita emang akan selalu agak harus hati-hati gitu. Bermain di pinggir jurang tadi ya. Udah di dalam ya. Gue tuh dari tadi sensing dia coba, gue nggak tahu sengaja apa nggak, tapi lu trying to undermine your capability untuk kayak bisa influence orang dalam jumlah besar, and then mungkin kayak tadi kayak istilah yang gue pakai kan educate gitu ya. Kalau kita mau ambil contoh ya, kayak kalau setengah aja dari monthly listener lu itu suruh bikin partai, itu kan big enough gitu loh maksud gue ya. Itu kan big enough. Itu pertama. Terus yang kedua, orang dengan lower social awareness ketimbang elu dan dengan vision yang lu punya itu ada di tempat-tempat yang sekarang either itu ada di eksekutif, either itu ada di legislatif gitu. Decision maker lah. Iya, decision maker gitu kan. Lu tetap tidak melihat lu nanti akan take more parts yang lebih bisa kayak directly involve hidup orang banyak itu, Bas? Enggak sih, kayak gue. Enggak ya. Itu amanahnya gede banget loh. Utusan khusus kesenian. Di jabatan-jabatan yang dibikin-bikin. Iya, maksud gua gitu. Tapi role-nya Raffi Ahmad tuh signifikan banget krusial. Penting loh itu. Gila. Kalau menurut lo nggak penting? Penting. Gua nggak pernah mengecilkan itu. Betul. Tapi maksud gua itu posisi yang membuat lo Contoh aja aja gitu. Utusan apa gitu. Itu menurut gua amanahnya gede banget loh. Karena lo akan dinafkahi oleh uang warga gitu. Yang kayak willing gak willing dia akan urunan itu tiap tahun bulan Maret buat bayar itu kan maksudnya. Wah itu amanahnya gede banget menurut gue. Gue nggak merasa gue punya lagi-lagi gitu, walaupun tadi lo bilang kayak gue sering kali mengundermine diri gue sendiri. Cuman lagi-lagi kayak gue merasa gue nggak punya kapabilitasnya. Kalau kolonel mah lo kolonel. Tituler. Beberapa orang tidak tergoda dengan uang, tapi beberapa orang mungkin tergoda dengan title. Siapa ya contohnya? Adalah familiar lah, gue rada lupa juga, ntar gue kenal. Rambutnya udah nggak ada. Ntar gue kenal lagi. Gimana? Enggak tertarik juga ya? Enggak sih. Gun into your head. Kayak nggak ada orang lain nih, Bas. Tolonglah. Lu doang nih. Tolonglah. Ya. Nggak maksudnya ada orang lain. Nggak ada. Ya, mention one name. Ferry Irwandi, oke, berdua lah itu. Wapres sama presiden. Banyak siapa? Yang menjadi kiblat moral agency. Iya, maksudnya kayak gini loh. Menurut gue ya, dari dulu sepanjang human itu evolve gitu ya, kemampuan paling besar yang bisa dimiliki oleh seseorang adalah
ability to influence. Mass influence. Iya kan, mass influence, dan lu udah ada di situ gitu. Oke, atau mungkin nggak ke arah situ deh, tapi kayak what's the next big plan untuk bisa utilize influence lu yang luar biasa gede ini gitu. Gue selalu merasa kayak semoga apa yang gue tanam ke pendengar gue gitu, itu tuh dituainya tuh menjadi hasil itu 2-3 generasi dari sekarang gitu, bukan gue. Kayak it's not my job, it's not my part untuk yang kayak menurut gue ini bukan kayak orang-orang kayak gue yang harusnya punya kebutuhannya untuk kayak ambil kendali kapalnya segala macem. Karena ini hajatan banyak banget orang gitu kalau udah ngomongin kayak gini-gini. Itu juga kayak hal-hal yang gue kritisi kalau misalnya tiap kali ada gerakan terus tiba-tiba kesannya tuh kayak di apa sih sebutannya, kooptasi ya, kayak kayak kenapa lu yang ngomong gitu, kayak apakah lu punya teman cukup banyak yang emang hari-hari itu buruh pabrik atau kayak orang-orang yang ada di pergerakan perempuan, kan enggak gitu, kayaknya jangan lu deh. Dan menurut gue hal kayak gitu sangat sensitif gitu, bukan gue cuman bagian dari cogs in the machine aja gitu untuk mendorong ini semua. Gue ngerasa ntar yang menuai itu ya 2-3 generasi lagi dari sekarang. Dan kayaknya sih gimana ya, gue sulit juga membahasakannya gitu loh. Jadi kayak lu sudah cukup sadar bahwa role lu adalah ibarat kapal Titanic nih mau nabrak iceberg, lu cukup tahu bahwa role lu adalah yang ngeliatin ice-nya, yang lihat Jack and Rose ciuman, bukan menjadi kapten kapalnya, ya kan? Es tuh kan, dia kan itu kan role, kayak gue lu ngasih tahu bahwa kita kan nabrak gunung es nih gitu nih, tapi lu tidak berani ngambil gue jadi kaptennya gitu. Gue tuh kalau main game RPG gue tuh Bard, gue tuh cuma nyanyi gitu loh. Gue cuman melihat something di pulau sebelah, ada cerita, gue rekam di kepala gue, gue jadikan sesuatu di bar pulau yang sebelahnya lagi gitu. Jadi legend, jadi cerita, nyebar lah cerita apa yang kejadian di pulau itu gitu. Itu that's I've been doing that my whole life. Gitu. Kayak gue tuh Bard. Bedanya sekarang udah ada sosial media, udah ada musical instrument yang canggih-canggih. Dan gue nggak perlu masuk dari satu pub ke pub buat cerita gitu, ada panggungnya di depan 12.000 orang tiap minggu gitu bisa. Tapi basically gue tuh Bard, dan gue selalu merasa andai kan mungkin suatu saat kayak posisi gue berubah ya dari Bard menjadi misalnya kayak mage atau kayak knight gitu yang kayak mendorong ayo kita yang menciptakan pergerakan, mungkin gue jadi nggak seefektif itu. Oh justru nggak seefektif? Iya kayak forte lu bukan di sana gitu. Forte gue bukan di sana gitu. Kayak gue merasa gue punya mastery yang sangat dalam terhadap bahasa gitu, terhadap kata-kata dan itu forte gue di situ gitu. Gue ngerasa yang kayak karena the ability to influence and the ability to govern itu beda hal loh. The ability to manage gitu. Contohnya Pak Jokowi. Iya kan? The ability to be elected and the ability to govern itu dua hal yang berbeda. Itu infrastruktur dibangun semua loh, Pak. Makanya Pak Jokowi ada Pak Luhut. Iya kan? Tapi lu nggak suka sama Jokowi gimana? Enggak, gue cuma bilang aja Pak Jokowi masalah elektabilitas jago banget gitu. Tapi dia butuh orang kayak Pak Luhut untuk bisa execute. Makanya Pak Luhut dulu dibilang semua role kan di Pak Luhut kan dulu kan sampai ada. Karena gue ngerti gitu. Orang kayak Pak Jokowi butuh orang kayak Pak Luhut gitu. Itu poin gue. Di periode aman ya. di masa dimana gini ya. Kan kalau lu lihat demokrasi itu kan one man one vote ya kan. Tapi kan lu sering melihat di video-video TikTok itu mayoritas dari masyarakat Indonesia melakukan keputusan yang questionable di hidupnya. Ya kan, banyak gitu kan. Dan akar rumput ya. Betul. Dan orang-orang seperti itu dikasih akses untuk memilih. Ya kan gitu. Do you think kayak demokrasi adalah masih jawabannya di kondisi kita sekarang kayak gitu, atau ada model yang lain, Bas? I think so far di dunia ini udah model yang paling fair buat semua orangnya, one man one vote gitu. Kayak di saat kayak lu merasa ini orang-orang bego banget harusnya dia nggak vote gitu. Itu sebenarnya kurang lebih lu lagi projecting itu masalah yang sama kayak tiap kali ada pemangku kepentingan yang lu nggak suka sama kepentingannya melakukan sebuah kebijakan yang bukan buat lu gitu, cuman itu ada baiknya buat orang lain.
masalahnya baik buruknya kan jadi subjektif kan di momen itu. Cuman di saat kayak lu merasa lu boleh mewakilkan orang lain gitu untuk menciptakan sebuah keputusan, lu jadi nggak ada bedanya dengan orang-orang kita kritik gitu menurut gua. Jadi tetap pada akhirnya itu ya harusnya one man one vote. That's the fairest thing that anyone can do right now. Dan kayak kalau misalnya kayak kita melihat ada orang-orang atau lingkungan tertentu yang sering kali melakukan atau mengambil keputusan questionable gitu di hidupnya, itu juga systematic gitu loh menurut gue. Mereka bisa ada di posisi itu ya systematic gitu. Kayak misalnya ada satu calon presiden yang lu nggak suka karena bla 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 gitu. Kayak orang-orang nggak suka sama itu dan itu kemakan hoax gitu. Orang-orang nggak suka itunya atau suka karena kemakan hoax juga. Itu juga systematic gitu. Maksudnya you can only go to some extent untuk menyalahkan orang-orang tertentu terhadap hal-hal yang dia lakukan. Sisanya tuh buat gue udah sistemis sih, kayak kenapa dia bisa punya strata pendidikan sampai situ aja, kenapa dia mikirnya kayak gitu, kenapa dia menciptakan keputusan yang seperti itu, mengambil keputusan kayak gitu. Ya, it's very hard not to think kayak, maksudnya di momen itu tuh kayak kita susah banget untuk nggak suzon kayak ini kayaknya emang sengaja dipelihara biar nggak educated gitu loh, emang kayak dan hal-hal suzon terhadap pemerintah yang lain kayak gitu ya, based on the decisions dan kebijakan yang dilakukan gitu beberapa tahun ke belakang. Dan itu yang ngebikin gue makin yakin kayak nggak fair banget buat gue nyalahin orang-orang ini karena ya ini sistematis gitu. Mereka juga lahir nggak pernah milih negaranya di mana gitu. Ya Indo, kasian banget. Ya WNI. Anjir udah Indo nggak di Jawa lagi gitu. Hancur banget kan pembangunan nggak dipikirin kayak oh jalan tol. Ntar dulu ya jalan tol. MBG dulu ya gitu ya. Benar-benar. Oke, gue nggak tahu ya. Lu cukup open dengan pilihan lu nggak sih, Bas? Lu kayak waktu pilpres kemarin lu kayak Atau openly. lu milih ya itu pertanyaan? Gue milih, tapi gue nggak nyebut pilihan gue directly karena gue tahu it will influence people. Oh, pada waktu itu. Apa? Kenapa Pada waktu itu maksud gua, lu nggak ngomong gua akan milih siapa, takut itu akan menginfluence followers lu untuk ikut memilih itu. Jadi lu pengen pendengar lu punya independent thinking sendiri waktu itu. Iya. Karena menurut gua walaupun kayak di momen itu moral gua mikir I know what's at stake gitu, gua harus influence orang. Iya, tapi itu bebannya gede banget men, lu kayak ngedorong orang untuk kayak do something yang will affect everyone's lives gitu, yang mungkin forever. Kayak itu udah di luar kapabilitas gua secara moral dan secara figur gitu ada menurut trauma gua. sama pas milih Pak Jokowi tahu. Jadi kayak ya nggak sih? Iya. Dulu kan mungkin Dulu kan semua itu kan ada faktor itu juga ngajak ya. Pak Jokowi kan pada waktu itu Jokowi wah ini denger musik rock nih gitu kan Dan menurut gue lagi-lagi the down of social media gitu, nggak cuman apa yang lu lihat di internet di Indonesia doang, tapi kayak bisa lu ngelihat orang di di Amrik ujung-ujungnya kecewa sama Biden gitu, ujung-ujungnya kecewa sama Trump. Trump mah kecewa terus kayak man child ya. Cuman kayak banyak banget yang kayak kesannya ya karena lu sekarang sudah bisa melihat satu hal tuh dari banyak banget sisi ya karena internet. Jadi orang tuh jadi makin hati-hati dalam nge-endorse political political option gitu loh sekarang kayaknya. Dan gue ngerasa banget kayak gitu banget kemarin di pemilu di sini kan. Dan kayaknya lu juga bisa menebak kan bahwa mungkin 80 sampai 90% pendengar lu mungkin adalah milih orang yang sama enggak sih? Enggak ya? Enggak juga sih menurut gue. Lebih diverse juga gitu. Diverse, lumayan diverse sih. Framework lu dalam memilih apa, Bas? Kayak misalnya gini, Gua kenal nih, pernah ketemu gitu. Ada yang milih karena lesser evil. Ada yang milih karena ya secara core dia lu ngelihat dia sebagai karakter pemimpin yang oke gitu. Tegas, ada yang milih karena tegas. Kan ada. Iya kan? Ada yang milih karena gemoy juga ada. Cuman ini ya prajurit ada yang mati kagak di IG story doang. Iya, belum ada statement ya. Sedih. Ngomongin siapa sih? Ya, terus framework lu apa waktu itu? Kalau gua ngelihatnya dari kebijakan yang dijanjikan itu bisa diukur apa enggak, masuk akal apa enggak gitu. Oke. Buat gua ada calon yang menurut gua kayak ini dari apa yang mau dia lakukan ini quantifiable dan gua bisa melihat. Jadi pada waktu itu lu gitu. Pada waktu itu lu ini fokus ngebedah program-program masing-masing calon pada waktu itu.
Atau nonton, at least nonton debat capresnya gitu? Nonton debat capres, nonton program-programnya segala macam, tiap kali kayak mereka nge-post something gitu kan bisa diakses kan. Masuk akal nggak nih gitu? Iya, gua bacain gitu. Gua nonton. Tapi kayak kemarin mah nggak perlu lu beda-beda amat, bisa kelihatan kok mana yang masuk akal mana yang enggak sebenarnya. Iya. Iya kan? Lu nggak butuh IQ yang setinggi itu untuk mencerna. Nggak perlu. Kayak ini nggak mungkin jadi deh. Nggak gitu. perlu, sumpah nggak perlu. Iya kan? Sekilas saya lu lihat kayak masa sih gitu. Ada kok. Iya. Yang masa sih banget ada kok. Setidaknya kalau lu punya a little bit of skepticism saya gitu ya. Mungkin ya. Ini kadang-kadang Gak usah little bit. Enggak, sumpah. Iya. Gak masuk akal kalau lu pikir-pikir sama sekali. Gimana caranya gitu. Tapi lu ngerasa kayak gini ya, despite kayak yang lu bilang tadi bahwa nggak perlu lu pinter-pinter banget gitu ya, bahwa lu harus dengan sedikit common sense lu harus bisa bedain mana pemimpin yang bagus mana yang enggak. Tapi bahwa faktanya yang mungkin itu tadi akhirnya kepilih gitu ya, ngerasa lu kayak hidup di dalam bubble nggak sih? Pertama karena kayak oke, kita lahir dari kelas menengah, mungkin nggak sih ada small chance bahwa itu yang bener-bener diinginkan sama masyarakat yang masih miskin banget gitu loh. Lu ngerasa ada chance seperti itu juga nggak? Iya, gue selalu mengingatkan diri gue bahwa gue selalu hidup di dalam bubble gitu. Di saat kayak bubble gue pecah, ada bubble lain yang lebih besar lagi, gitu yang kayak at that point, satu sisi mungkin iya itu yang sebenarnya banyak orang inginkan gitu. Di satu sisi yang lain kayak ya gue bisa mikir berbeda gitu, atau kayak orang-orang terdekat gue bisa mikir berbeda, orang-orang Jakarta bisa mikir beda karena ya privilege-nya beda gitu, maksudnya kayak tingkat edukasinya beda, akses ke media consumption-nya juga beda, makanya yang menang sendiri beda kan di Jakarta kan. Iya. Iya benar. Maksudnya yang vote orang Jakarta aja nggak sih? Jakarta menentukan semua ya. Iya. Kayak gitu Pak, klasis banget anjir. Tapi salah juga kan. Tapi audiens lu majority itu lu pernah lihat nggak di kota-kota mana aja? Atau masih hanya nggak nyebar banget. Kayak tadi kembali ke pertanyaan yang tadi, core audience gue gitu, gue perhatiin ya di internet itu pemilihnya mirip-mirip sama gue semua. Core audience ya, yang emang orang-orang fanbase gitu-gitu. memilih political positionsnya, stance-nya gitu. Capresnya siapa, stance-nya gimana gitu. Oke. Nah yang lain-lain itu, yang kayak bonus-bonusnya ini, yang lebih banyak ini jumlahnya. Bonus demografi itu ya? Masalahnya kan dibilang bonus demografi juga mungkin mereka made up of like berapa, 12 juta pendengar gue. Paling sisanya cuma 3 juta gitu yang benar-benar yang kayak mikirnya sama kayak gue. Tapi gue assume ya, meskipun dengan apa yang semua yang lu bilang tadi, kalau Pak Anies ngajak lu ketemu terus di kamera, lu pasti nggak mau ya? Nggak mau juga. Ya kan? Jadi jangan hidupin kamera gitu. Bukan, maksudnya terlepas dari Anies, Ganjar, Prabowo gitu segala macem. Oh shit, ada Ganjar ya bener. Mengarahkan ke satu sosok lu. Belum tentu juga dia milih Pak Anies. Apa namanya? Gue waktu itu pernah ngobrolin itu gitu sama teman-teman gue gitu. Even siapapun yang lu pilih ngajakin lu ketemu segala macem, lu bakal mau nggak? Enggak sih menurut gue. Kenapa? Karena jelek secara optik menurut lo? Political endorsement, gue tidak mau memberikan political endorsement gitu. Kayak sampai gue meninggal, gue tidak akan mau memberikan political endorsement. Oh oke. Jadi gue bisa memilih, gue bisa suka sama sebuah calon, cuman I will keep it kayak ya nggak di media gitu. Oh oke. Karena ya gue pengennya orang think independently, kayak apa namanya, what you gonna do about this gitu loh. Menurut gue political endorsement itu something yang I cannot take lightly banget. Given juga kayak gue tahu seberapa besar influence gue terhadap pendengar gue. Lo takut ya ntar foto-foto bareng pejabat di up berapa tahun lagi, oh pantas, kan? Sekarang kalau di action gitu kan, oh pantas. Begitu mulu ya. Tapi tadi gue mau tanya ke dia sih, gue jadi ragu dia mau jawab pertanyaan ini. Di tengah distrust lu yang tinggi banget, begitu besar di government, ada nggak sih at least satu orang yang lu believe kayak ini orang kayak bener nih? Ada beberapa orang. Oh beberapa gitu. ada. Beberapa orang. Di level yang cukup tinggi gitu ya, ada ya? Untuk bikin decision making enggak? Atau staff aja dia? Di level yang tinggi menteri ada, misalnya. di level yang cukup tinggi ada gitu. Dan kayak gua pun juga kenal beberapa orang-orang yang ada di lingkungan tersebut ya gitu, entah dari sisi media atau dari sisi kayak apa namanya pencipta kebijakan gitu. Gua banyak dengar ceritanya juga. Ada kok sebenarnya. Cuman ya either kayak selalu kalah kepentingan sama yang
kita nggak pernah percaya atau ya the system ngebikin dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu mostly. Makanya kayak setuju tapi kadang nggak setuju sama abolitionist itu karena itu gitu menurut gue, yang kayak ya aduh repot juga ya kalau harus kayak abolish all the system untuk bisa menciptakan something kayak itu terlalu utopis gitu menurut gue itu. Tapi di saat yang bersamaan kalau dari ceritanya ya gimana cara nyelamatin coba kalau udah kayak gini gitu. Do you think solusinya huge reset kayak bener-bener di reset kayak Nepal gitu misalnya. Ya, apakah itu menurut lu solusinya? Anjing ini bahaya juga pertanyaannya. Ini nggak tahu sih. Maksudnya kayak kalau bisa lu bilang kayak Nepal berhasil tuh. Nggak Kan baru juga. bisa ngomong berhasil kayak mungkin 10 tahun, betul, 20 tahun betul. lagi. Iya, Betul. benar. Maksudnya semua negara-negara yang berhasil menciptakan keadaan di mana mereka bisa riset gitu ya beberapa tahun ke belakang, kita belum bisa menilai mereka berhasil apa enggak Iya. pada akhirnya. Dan ya itu sesuatu yang gue jujur nggak tahu jawabannya gimana gitu. Maksudnya dan nggak mungkin gue bilang iya juga karena gue akan jadi TO kalau gue bilang iya di depan media gitu. Iya, makanya. Cuman kalau tapi maksudnya ini gue bicara dan jawab sangat jujur, gue pun Tidak kayak tahu, nggak jadi. tahu maksudnya apakah perlu use riset besar-besaran apa enggak gitu. Maksudnya gue I believe in the idea of kayak orang-orang itu harus di reset gitu, dibersihin semua, cuman kayak sampai ada reform yang total yang menciptakan yang sampai levelnya tuh harus ada kasarnya tanda kutip pertumpahan darah lah gitu. Bener-bener kayak untuk set example gitu. Gue nggak tahu ya maksudnya. Violent is never the answer menurut lu? Atau sometimes it is? Kayak kemarin lu lihat ini nggak demo apa namanya No Kings di Iya. US? Amerika Serikat. Mereka berhasil ngebongkar apa namanya pagar detention centernya ICE, terus nggak ada yang masuk. Iya. Terus dikata-katain dari semua citizen of the world gitu. Iya. Video itu yang kayak gila. Cupu ini gitu. bener-bener apa namanya satu video ini ngegambarin kayak demokrasi yang ada di kepala leftis sama liberal banget gitu. Iya. Yang kayak they are very angry But but they can never do something with their anger gitu. iya. Itu video itu ngebikin gue mikir banget gitu, pertanyaan kepala gue yang kayak is violence sometimes the answer gitu loh. Bukan violence ya, cuman force gitu loh. Menurut gua untuk urusan demo ya orang Indonesia tuh lebih mantep daripada orang Amerika Serikat sih. Enggak, cuman gue sering banget ngelihat pagar DPR kebuka jatuh, nggak ada yang masuk. Iya. Jangan sampai ada yang masuk, hati-hati provokasi gitu. Iya. Di saat yang bersamaan lu kadang-kadang kalau lu mau very objectively gitu, sebagai orang ada di situ mikir juga, sebentar, ini tuh yang cepu. Ini tuh dia ngomong kayak gitu biar kita nggak kepancing atau sebenarnya dia cepunya gitu. Emang udah di plan di situ biar nggak ada yang masuk. Because it's like menurut gue pribadi ya, maksudnya tanpa ini gue harus ngomong sangat hati-hati, kayak gue nggak mau endorse atau tidak mengendorse. Think for yourself gitu. Cuman menurut gue itu minutes away from actual change loh kalau ada yang masuk ke situ rame-rame. Karena yang di dalam aja gelagapan, bingung pas pagarnya jatuh, anjing gue harus ngapain? Iya. Sama kayak detention center ICE itu, lu tahu orang-orang di dalam disekap, sampai yang cewek-cewek dipisahin, God knows what yang dilakukan ke mereka di situ. Jutaan orang itu nggak ada yang berani masuk ke dalam. Iya. Jadi pertanyaannya kayak is sometimes force the answer gitu, violence the answer, nggak tahu ya, maybe I don't know gitu. Oke. Bas, lu sekarang 32. Lu menyadari nggak bahwa karya lu di umur 20-an, sekarang di 30-an, nanti mungkin 40-an akan terus sama atau itu akan mengikuti umur lu yang pasti mengikuti perubahan perspektif, perubahan apa yang lo konsumsi gitu. Ya contohnya kayak slang tadi kan, mungkin slang di tahun mereka umur 20-an 30-an kan sangat vokal. Slang mereka di umur 50-an mungkin udah yang lebih menghindari yang kayak gitu. Lo akan seperti apa melihatnya? Pasti sih, menurut gue perubahan perspektif itu pasti ada gitu. Gue cuman berdoa dan berharap aja kalau apa yang gue percaya dan gue tanam sekarang gitu the right thing at least for me, jadi nggak berubah gitu sampai akhir. Jadi cuman incremental shift aja lah, kayak bukan yang kayak dari gue nggak suka A jadi suka A gitu tiba-tiba dalam proses gue berkarya. Gue pun sekarang merasa kayak apa yang gue tulis di tahun lalu gue bandingin sama apa yang gue tulis di pertama kali gue bangun V1 Hindia udah beda gitu. Masih ada angernya tapi udah beda. Udah tone down gitu. Bang nggak tone down sih, tapi yang kayak
ada nuansnya gitu sekarang. Kayak kalau dulu tuh kayak kesannya I know everything about this world, gua anak muda, gua pengen menciptakan perubahan gitu. Pure raw anger Iya, gitu. kalau sekarang tuh udah yang kayak yang nggak kayak gitu cara menyampaikan udah beda. Apa namanya? Kayak di Hindia dulu gue nulis yang kayak ini karena gue sendiri atau mungkin 1-2 trauma gue bikin gue bisa depressed kayak gini, punya clinical depression gitu. Di rilisan selanjutnya yang kayak enggak, ternyata ini sistemis gitu. Kalau negara nggak kayak gini gue juga nggak depresi ternyata. Maksudnya ada perspektif itu yang kebuka. Iya gitu. iya. Dulu lu mikir wah ini salah gua gitu. Iya, nggak, ternyata ujung-ujungnya salah negara juga. Di tengah situasi yang depressing gini membuat lu berpikir untuk kayak Kabur aja dulu. bukan kayak berkeluarga and then punya anak and then how you raise a child in this type of situation, gak sih, bikin lu takut gak sih? Takut lah. Gue itu maksudnya si Adnan Nevis tuh sering banget maksudnya kalau ngobrol sama gue gitu lagi santai gitu yang kayak concern itu gitu, maksudnya banyak, nggak cuman dia doang kok yang aduh gimana ya maksudnya ke depannya gitu dengan keadaan kayak gini. Itu selalu jadi something yang ada di kepala gue gitu. Nggak usah anak gue deh nanti di saat gue menikah dan gue berkeluarga gitu, cuman yang kayak teman-teman terdekat gue aja yang punya anak yang kayak gimana ya anjir, kasihan banget gitu, maksudnya lu lahir dalam keadaan kayak gini, possible banget kayak pas dia SMP misalnya kayak harimau Sumatera tuh udah jadi fable aja, udah bukan jadi binatang mitos aja, beneran. nggak pernah bisa lihat lagi, benar. Kunang-kunang udah mau extinct, kalian tahu nggak? Iya, gue pernah baca. Bener-bener udah mau extinct Siapa kunang-kunang. yang bunuhin? Ekosistemnya udah nggak mendukung. Ekosistemnya udah nggak mendukung. Mendukung mereka untuk hidup. Cuy, iya cuy, gak pernah lihat cuy. Iya. Udah nearly extinct all around the world. Oh wow. Kita masih sering loh ngeliat itu pas masih kecil. Iya. Kayak ya millennials kayak kita masih sering Iya, lihat iya. sekarang. Udah nggak ada. Oke. Jadi menurut lo apakah pertanyaan besarnya adalah apakah menghadirkan seorang anak ke muka bumi ini adalah tindakan yang bertanggung jawab saat ini gitu ya? I've been asking that myself gitu kayak walaupun gue belum menikah dan belum berkeluarga ya, cuman gue punya keinginan gitu menikah, punya anak. Cuman gue juga mikir itu yang kayak cuman ini selfish nggak ya buat gue, kayak apa namanya, lagi-lagi terlepas dari ajaran agama segala macam ya, karena kan agama pasti nge-promote procreation gitu kan. Cuman keadaannya kayak gini gitu. Maksud gue di momen itu ditulis kitab zaman dulu make sense menurut gue, kayak procreation itu digadang-gadang gitu. Yeah. Because you need more people. Maksudnya memang perlu gitu. Memang dibutuhkan oleh society, dibutuhkan oleh buminya juga. But what about now gitu loh. Maksudnya kayak kalau lu baca misalnya kayak betapa besar dampaknya sekarang perang di Iran itu bisa sampai 20-30 tahun ke depan, baru limbahnya doang gitu. Baru dari serangan udara. Belum dari yang sisi mana, belum dari yang sisi mana. Itu parah banget menurut gue. Dan kita kayak banyak banget loh teman-teman gue sekarang yang sampai considering pindah ke luar negeri dengan segala macam apa namanya privilege-nya mereka maupun privilege-nya mereka yang masih nanggung atau bahkan belum ada, diusahain karena mereka punya anak dan mereka bilang kayak gue nggak mau anak gue hidup di keadaan kayak Indo sekarang. Everywhere is fuck up, cuman at least ada hak-hak manusia yang lebih dijaga gitu. Udara di tempat bersih lain. gitu ya. Udara bersih. Ya. Itu yang viral LPDP itu kan sebenarnya kan itu kan. Dia pengen cukup dia aja ngerasain, cuman ya salahnya blundernya mungkin karena statement yang dibikin publik aja kali ya. Gitu. Das di pull out game. Ada apa? Nah, kita mau coba untuk lu lihat sebuah lirik and then lu masih inget gak ini lirik dari lagu apa? Masalah masa depan. Ya. Konteksnya apa nih, Bas? Apa namanya? Ini kayak lu bilang kayak lu kayak undermine diri lu, tak cukup pintar, tak cukup peka. Gue nggak tahu sebenarnya awalnya tuh mulainya dari mana ya, bener-bener gue nggak tahu dari mana. Cuman setelah album pertama rilis itu tuh ada momok kayak ini nabinya Gen Z nih orang gitu. Sampai akhirnya gue play along with that idea, tapi dalam bentuk gue undermine itu gitu loh. Jadi yang kayak judulnya titlingnya tuh jadi nabi palsu gitu. Dan gue selalu kayak banyak banget di lirik-lirik gue yang kayak gue tuh jangan didengerin men, kayak
gua tuh orang yang salah buat lu dengerin gitu loh. Kalau jadi nabi tuh gua nabi palsu gitu. Bukan gue nabi palsunya lu dengerin orang lain. Cuman nggak, karena nggak ngaruh gitu, maksudnya kayak penyematan itu tuh snowballing sampai sekarang, terus tiba-tiba Kang Soleh berapa momen lalu ngomong gitu di publik, jadi makin besar lagi. Padahal awalnya bercandaan aja itu, nggak tahu juga, gue juga nggak ngeh gitu mulainya dari mana, cuman bukan dari kami pastinya, maksudnya itu dari audiens gitu. Ini adalah salah satu penjawantahan kayak eksposisi terhadap itu gitu, bahwa bukan gue orangnya. Kayak gue memang sering ini otokritik terhadap diri sendiri dan kayak terhadap orang lain yang melihat seperti itulah, bahwa gue sering bicarakan finance gitu di lagu-lagu gue, cuman gue juga sebenarnya nggak pinter-pinter banget. Jadi ini inward looking lu untuk bilang bahwa lu punya flaws gitu, punya cacat gitu. Bukan gue pokoknya gitu. Lu ngerasa kayak kemampuan audiens lu untuk bisa comprehend lirik lu dengan lebih baik itu menghalangi lu untuk bikin lirik yang lebih agresif nggak sih, kayak anjing kalau gue tulis ini takutnya diartiin ini gitu? Banyak kok lirik gue yang menurut gue cukup sophisticated gitu. Gue lumayan nggak nahan apa sih kalau nulis lirik. Cuman ya gue udah expect aja mungkin yang ngerti nggak banyak gitu. Ya apa maksudnya, kami belum tentunya bisa dipakai sama polisi buat mukilin mahasiswa kan. Iya. Level salah market ya. Literasi medianya tuh serendah itu memang di Indonesia gitu. Cuman ya kalau misalnya gue mikirin orang-orang ini mulu, gue nggak bakal bisa nulis apa-apa. Jadinya aku sayang kamu, aku cinta kamu, jangan tinggalkan aku aja gitu. Lirik-liriknya kayak. Iya benar. Jadi ya udah aja. Ahmad Dhani Republik Cinta kan jadinya. Kenapa emang Mas Dhani? Lebih literal kan maksudnya. Kita pengalamannya Mas Dhani itu transformasinya dari dulu nulis sayap-sayap patah jadi neng nong neng. Iya. Itu maksud gue kan jauh gitu ya kan. Neng nong neng itu gue kayak aduh ini orang yang sama yang dulu nulis sayap-sayap patah. Meskipun dia beli ya neng nong neng. Ya liriknya kan dia bikin musik. Oh iya. Gitu maksud gue. Ya Mas Dhani. Maksud gue nggak bilang itu lebih baik atau lebih buruk, tapi maksudnya spektrumnya jauh banget dari era-era sayap-sayap patah. Gimana pendapat lu tentang Ahmad Dhani? Bagus. Bagus ya. Next. Dia ngefans lo sama dia. Mas Dhani kan? Mas Dhani ngefans sama lo kan? Dia pernah bilang visi dia dengerin bagus gitu. Bagus gitu. Nah, merah makin memudar, yang bunglon merasa benar, putih makin menguning. Pintar mas. Ini dari kami belum tentu. Oke. Ya. Ini apa, ngomongin partai bukan? Merah makin memudar. Cocok logi gue masuk ya. Ini lagu ini kan secara umum ngomongin the decline in political options yang kita punya, gitu kan. Dan ya sebenarnya ini lu sebenarnya orang pertama yang broke up itu di hidup gua. Ini tuh double entendre yang feeling gua kayaknya member gua juga ada yang nggak ngeh gitu. Ini double meaning lu itu. Ini tuh ngomongin bendera merah putih dan ngomongin kayak political spectrum sebenarnya, nasionalis, agamis kayak gitu-gitu. Yang bunglon merasa benar Pak Anies bukan sih? Nah, kalau itu mah udah kejauhan. Siapa Pak Anies? Kejauhan itu. Putih makin menguning. Oh ini Laskar Barnebu. Cuman ini tuh nggak ngomongin bendera doang sebenarnya, itu ngomongin political spectrum gitu. Anjing gue benar juga tebakan gue. Oke, next. Jika ada yang harus diingatkan ya pasti hanyalah diriku. Bahwa banyak hal harus dipikirkan selanjutnya. Ini dari lagu Lomba Sihir, semua orang pernah sakit hati. Ini tuh waktu itu gue agak lumayan kayak writing exercise gitu nulisnya. Kami Lomba Sihir kan mungkin yang secara spektrum paling pop, paling ringan kan dibanding yang lain. Kami waktu itu lagi mau bikin lagu pop yang emang mau diplot jadi salah satu hero songnya gitu, yang bakal di push ke radio segala macam. Terus sering banget dibilang, oh lirik tuh harus pendek, harus kayak hookish, kayak ngulang-ngulang segala macam. Terus gue ngomong sama anak-anak, Enggak, pasti gue bisa nulis sesuatu yang panjang banget dan orang inget dan itu dinyanyiin kalau live gitu, dan itu refnya. Ini refnya gitu. Lu tapi dari lirik-lirik lu selalu bermain dengan rima ya, Bas? Kadang iya, bukan kadang iya sih. Kadang gue kebalik. Kadang gue kalau udah dapet sesuatu yang gue suka banget, gue agak lumayan bodo amat sama rimanya gitu. Cuman gue suka aja, maksudnya karena dinyanyiin tuh lebih enak kalau ada rimanya. Maksudnya gue selalu berusaha menulis rima tuh nggak cuma di ending tapi di tengah-tengahnya itu juga ada, karena kan jadinya gerakan mulut lu sama kan.
memudahkan lu juga kayak Untuk narik nyanyinya? nafasnya, nyanyinya, Oke. dapat tone tertentu gitu. Jadi kalau buat gue tuh rima tuh harusnya nggak cuma di belakang doang gitu. Oke. Jadi kayak kalau satu kalimat ada berapa kata gitu depannya, kalau ada A sama W gitu, kalau bisa tuh banyak juga yang bentuknya tuh kayak mulut kayak gitu juga naiknya gitu. Kayak rappers kan. Bar kan kalau nge-rap kan ada barsnya gitu, berapa bar gitu. Jadi satu kalimat tuh berapa bar, jadi ngerimanya nggak hanya di ujung gitu. Ya kan? Iya. Gitu. Gue sok ngajarin lagi. Iya. Siapa Mozart lo? Anyway, Tahu diri gue. pertanyaan terakhir gue. Sebagai musisi yang punya banyak identitas musik, lu ngerasa kedepannya lu mau explore medium lain untuk kayak bisa sampaikan message lu nggak sih, kayak kayaknya kalau untuk message yang ini bukan hanya musik, atau mungkin kayak Damon Albarn misalnya musik tapi ada kartunnya gitu. Ah ya, gua tuh dulu sebelum jadi full time gitu di sini, gua otodidak graphic designer. Oh ya? jadi- Kita lagi nyari kan? Oh iya, kirim CV-nya kemana? Bang? BPJS. Anjing banget. Jadi sampai hari ini sih gue masih banyak ngurusin art direction, Right. gitu dari semua proyek-proyek gue. Cuman gue tuh sempat kayak berkali-kali kepikiran gue pengen balik lagi deh, jadi maksudnya pengen balik lagi ke ilustrasi lagi. Cuman mungkin setelah kayak banyak hal yang di musik pengen gue lakukan sudah selesai. Sama gue pengen nulis buku. Oh ya? Maksudnya gue pengen nulis non fiction, iya, tapi gue juga pengen nulis fiction gitu. Bukan memoir tapi. Bukan kayaknya. Kayak gue nggak tahu ya non fictionnya mungkin memoir apa enggak, formatnya gue masih belum tahu gitu. Cuman gue pengen nulis buku karena dulu juga sebelum gue banyak banget aktifnya di musik, gue sering bantuin nulis naskah teater. Jadi ya gue pengen kembali lagi ke dua art form yang banyak ke hold karena gue sekarang ngerjain musik gitu. Right. Ilustrasi sama sama nulis sih. Siap. Gitu. Oke, dari gua nggak ada lagi. Thank you ya, Bas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini Terima kasih sangat banyak. menyenangkan sekali. It's a Thank you very banget. meaty discussion sih kalau menurut gua. Terima kasih, Mudah-mudahan sangat menyenangkan. nggak kapok ya. Karena kan waktu kemarin gua ngeliat anjing banyak banget ya anak roadshow ke podcastnya, gua kemarin bingung mau nanya apa aja. Ternyata enak sih. Yang ditolak lebih banyak lagi. Oh ya? Iya, yang ditolak lebih Terima banyak kasih lagi. banyak. Maksudnya lu pengen ke podcast ini tapi mereka nggak Iya. mau gitu. Enggak, bukan, kayak tawarannya masuk gitu. Oh ya, lu nolaknya. Wih. Iya. Jadi Kobusir jangan-jangan. Close the door jangan. Bukan, anjir. Bukan. Oke, ya udah kalau gitu. Lu ada project yang pengen lu promote nggak? Atau konser ini rilisnya terdekat? Ini tanggal berapa? Next week early, Senin Selasa. Oh, tadi gue mau promo acara gue, udah habis tiketnya. Yang tanggal 29 itu. Kita tahu Iya. cukup tahu diri ya. Channel ini mungkin gak jauh lah sama pendengar dia. Tapi apa? Album baru, konser, event? Ada ya, Hindia mau bikin acara bareng 1024 manajemen kami, mainin lagu-lagu B-sides. Oke. Oh, oke. Terus Fizz mau ada show di Malaysia tapi juga udah sold out. Gila dia, gila. Terus mau ada rilisan, cuma rilisannya kayaknya gue takut ternyata belum announce promonya, jadi Oke. kecepatan. Ya udah, thank you ya, Mas. Terima kasih banyak. Semoga terima kasih sukses. banyak. Terima kasih Big Alpha. Kita ketemu di Unfiltered berikutnya. Bye-bye. Bye.